Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuh jalal aqidatan islamiyyatan asasan fikratihi wa miqyasani aqalihi wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kesempatan yang sempurna dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Kita berkumpul di sebuah ruangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga memiliki waktu luang. Hari Ahad biasanya banyak orang yang melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang dikira bermanfaat, namun sebenarnya tidak. Namun kita adalah orang-orang yang sudah memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan keimanan dengan baik, dan berada di sini mudah-mudahan untuk berbagi di dalam Islam. Salam dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pria yang luar biasa, manusia yang paling sempurna, dan tiadalah jalan menuju ke surga selain ditujukan oleh dia. Dia adalah manusia paling sempurna, panglima perang paling unggul, seorang suami yang paling setia dan romantis, dan tentu saja sahabat yang paling menginspirasi kita. Dan mudah-mudahan kita beriltizam untuk selalu berada di jalannya, jalan dakwah, dan mudah-mudahan diwafatkan di jalan yang sama, yaitu di jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa, bermuajahah. Ini adalah kemudian kesempatan yang sangat berharga, dan pada hari ini kita akan sedikit sharing tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah baru kemarin saya diberikan sebuah keleluasan Allah untuk berkunjung ke tempat lahir beliau, ke tempat juga penaklukan yang akan saya sampaikan. Baru kemarin saya berkunjung ke Istanbul. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan datang. Hampir aja was-was karena pesawat itu mau di-delay. Kalau di-delay saya nggak ketemu hari ini, karena saya baru pulang kemarin malam dan hari ini sudah bisa ada di depan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga untuk berbagi semangat. Dan pada hari ini bukan Muhammad Al-Fatih sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu sesuatu yang namanya bisyarah. Nah, sebelum saya bahas yang namanya bisyarah, yang pertama kali baru ketemu saya, angkat tangan. Yang baru pertama kali ketemu saya. Oke, hampir semua, terima kasih. Karena kalau baru ketemu itu wajar kalau merasa agak-agak aneh, betul begitu? Walaupun sudah pernah dengar tweetnya ataupun sudah kemudian baca tweetnya, baca bukunya, tapi kalau ketemu langsung tetap beda. Karena kenapa beda? Karena tetap ada yang merasa heran, ada yang merasa aneh. Karena kalau melihat orang yang sipit terus ngomong Islam, yang kepikir apa? Lihat orang sipit, yang kepikir apa? Cina. Makanya nggak cocok kalau ngomong Islam itu kan ya, jualan, glodok kalau di Jakarta. Nah, kalau kemudian orang ngomong yang sipit, yang kepikirkan adalah tadi jualan, kemudian Cina, Shaolin dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari segi kemudian jarak, Arab sama Cina dengan Arab Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab ke Indonesia, betul? Arab Indonesia kan harus nyebrang lautan, betul nggak? Nah, berarti kalau duluan Islam masuk, duluan ke Cina atau duluan ke Indonesia? Cina. Kalau itu Islam masuk Indonesia kapan? Katanya Cina duluan. Kapan Islam masuk Indonesia? Abad berapa? 7. Enggak, abad 7 baru Islam muncul di Arab. Abad 7 salah. Berapa Islam muncul di Indonesia? Tahun berapa? 1300. Salah. Tahun berapa kira-kira Islam masuk Indonesia? 1800. Oh, itu baru. Enggak. Tahun 800-an. Lebih tepatnya 818 sudah ada sebuah surat yang dikirimkan dari Kesultanan Jambi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz supaya mengirimkan dai ke Nusantara.
Nah kalau seandainya 818 dikirim surat dan baru nyampe di sana taruhlah 2 tahun dan baru kemudian diberikan dai ke Indonesia, Nusantara, mohon maaf, dan baru dibuat masjid taruhlah pada tahun 850-an, maka masjid sudah ada di Cina tahun 651. Tahun berapa? 651 tuh masjid yang ada di Cina dibuat pada tahun 651. Namanya Masjid Huai Seng atau Masjid Orang Suci. Orang Suci ini merujuk pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuat oleh Kaisar Cina menghormati kunjungan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat sekaligus pamannya Rasulullah yang berdakwah ke negeri Cina, lalu kemudian mendapatkan banyak pengikut di negeri Cina. Berarti orang Cina sudah duluan masuk Islam tahun berapa? 651. Orang Muslim baru punya masjid di Indonesia tahun 850-an. Berarti orang-orang Cina duluan Muslim 200 tahun daripada orang Indonesia. Jadi mohon maaf, mulai dari sekarang panggil saya kakak kelas saja. Ya itu cuma guyon aja. Kita nggak bahas tentang Cina pada hari ini. Yang insya Allah akan kita bahas adalah seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih, yang memang dia tidak terkenal sebagaimana Spider-Man, tidak terkenal seperti Superman, tidak pernah terkenal juga seperti Batman yang kemarin baru makan banyak nyawa. Tapi ini yang kita bicarakan bukan tokoh fiktif. Dia adalah seorang tokoh nyata yang tidak hanya keberadaannya ini nyata, tapi pernah diucapkan oleh lisan Rasulullah yang mulia melalui salah satu hadisnya. Inilah namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih, sebagaimana yang saya janjikan, saya akan sedikit cerita tentang yang namanya bisyarah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu di dalam agama Islam yang berbeda dengan agama-agama yang lain, yang membuat kita adalah spesial, itulah yang namanya bisyarah. Bisyarah ini adalah apa? Bisyarah adalah kabar gembira, sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita yang belum lagi kita bisa lihat, tapi itu membuat kita merasa berbangga dan membuat kita merasa senang hati dengan apa yang diberitakan kepada kita. Contoh misalnya, Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita akan mendapati surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, terdapat tumbuhan-tumbuhan yang buah-buahnya terjangkau oleh tangan, yang di situ tertutupi oleh hijauan, dan terdapat apapun yang kita suka. Ada dipan-dipan dari emas, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan yang paling luar biasa bagi laki-laki, bidadari bermata jeli. Lam yatmithunna insum qablahum walal jan. Tidak pernah disentuh sama sekali oleh manusia ataupun dari golongan jin. Dia memakai permadani tebal, terbuat dari sutra berwarna hijau. Dia cerdik cendekia, tidak pernah disentuh siapapun, dipingit khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan yang paling seru, katanya kalau betisnya aja kebuka, tersingkap, itu kalah bulan purnama dan seluruh isinya. Iya, itu baru betisnya itu. Tenang. Perempuan juga dapat, insya Allah. Perempuan dapat apa? Kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat suaminya. Nah, kalau belum bersuami, makanya suami dulu kan itu. Nah, kan dapat suaminya. Kalau gitu perempuan dapat apa lagi? Tenang, perempuan dapat apapun yang mereka minta pada Allah. Jadi perempuan minta apapun, insya Allah akan dikabulkan. Seorang ibu-ibu begitu mendengar saya bilang begitu, dia bilang, Ustaz kalau gitu saya mau minta sama Allah. Minta apa Bu? Saya mau minta kalau nanti di surga suami saya jangan poligami. Boleh, coba aja, siapa tahu dikabulkan. Dan itu kan itu satu contoh. Itu adalah sebuah bisyarah, perkara yang membuat kita merasa bersenang hati walaupun itu belum lagi terjadi pada kita. Sebuah janji Allah tentang apa yang akan kita rasakan ketika kita mendapati diri kita bertetap di dalam agama Allah. Inilah namanya bisyarah. Dan bisyarah bagi saya secara pribadi seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik, seperti berharap di tengah-tengah keputusasaan. Karena jujur saja Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada bisyarah, saya sudah nyerah dakwah dari dulu. Saya sudah mungkin keluar lagi dari Islam. Lah karena kenapa? Rasanya sulit kalau kita hanya berpikir dengan mata dan hanya berpikir dengan kepala saja. Hanya mikir pakai logika dan hanya melihat pakai pandangan mata. Ini sangat sulit sekali. Karena kenapa? Susah-susah kita dakwah, bukannya kemudian malah dihargai, kadang-kadang malah dicaci maki. Susah-susah kita dakwah, kadang-kadang kita bukan malah dipuji, malah dihujat. Kan gitu kan ya? Susah-susah kita bangun ukhuwah di antara umat muslim. Kadang-kadang bukan ukhuwah yang kita dapatkan malah kemudian fitnah. Itu kan yang menjadi sebuah hal yang kita lihat pakai mata. Kalau kita lihat pakai mata, kayaknya Islam gak akan mungkin menang. Coba bayangkan, kalau kita lihat pakai mata. Tahu Irsat Manji?
Tahu, yang kemarin datang ke Indonesia. Kemudian dia bilang, don't judge the book by its cover. Jangan melihat buku itu dari covernya, lihat dong dalamnya. Maka lihat muslimah itu juga jangan dari luarnya, lihat dong dalamnya. Percuma aja kerudungan kalau dia judes, percuma aja kerudungan kalau dia bohong, kardus, kerudung dusta, gitu kan ya. Apalagi banyak sekali. Percuma aja dia kerudungan kalau dia kemudian orangnya jelek, suka marah-marah dan sebagainya. Yang penting tuh hatinya, bukan luarnya. Yang penting tuh dalamnya, bukan luarnya. Betul begitu? Betul-betulan sesat, paham kira-kira maksud saya. Nah, tapi walaupun pemahaman seperti ini sesat, tapi karena mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya media, pemikiran mereka tersebar luas. Kita, jangankan punya media, jangankan punya kekuasaan, jangankan punya uang, kontrak tahun depan aja masih mikir mau di mana, gitu kan ya. Nah itu kemudian kita merasa kemudian sangat miris sekali. Kalau kita pakai akal, kayaknya kita nggak bakal mungkin bisa menang. Ngisi 3 hari 3 malam, suara habis, terkapar esok harinya, 3 hari 3 malam gara-gara capean, gara-gara kelelahan. Yang sadar cuma berapa orang? 3 orang, 4 orang. Tapi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah kayak tadi, ribuan orang termurtadkan secara tidak sadar. Kalau kita pikir pakai logika, kayaknya kita nggak bakal menang. Itulah keterbatasan yang namanya visi pakai logika dan visi pakai mata. Maka saya cerita dulu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, visi itu ada 3. Ada berapa? 3. 1, visinya orang biasa. Visi siapa? Orang biasa. 2, visinya pengusaha. Visi siapa? Pengusaha. 3, visinya ahli surga. Visi siapa? Ahli surga. Yang 1 siapa tadi? Orang biasa. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga, ahli surga. Visi pertama, visi orang biasa. Ngelihat saya? Lihat saya? Jelas? Sejelas saya lihat Bapak Ibu sekalian. Kita masing-masing sama melihat. Kita pakai mata. Karenanya kita yakin karena kita melihat pakai mata. Maka setelah Bapak Ibu keluar dari ruangan ini setelah selesai acara, ditanya di rumah, tadi ikut acara apa? Ikut acara seminar inspirasi Islam. Yang isi siapa? Felicia, orangnya ganteng. Jadi gitu. Karena lihat pakai mata, kan itu kan ya. Karena kita lihat pakai mata, kita yakin dengan apa yang kita katakan karena kita pernah melihat. Itulah penglihatan pakai mata. Karena itu dia cuma terbatas dengan mata. Bapak Ibu bisa lihat saya bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa nggak kita lihat apa yang di belakang dinding ini? Nggak bisa. Penglihatan dengan mata terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik. Maka keyakinan kita juga terbatas dengan sesuatu yang bersifat fisik. Saya bilang, yakin nggak di sana di luar ruangan tanpa melihat ke belakang ada mobil di jalan? Yakin nggak? Yakin. Lihat pakai mata nggak? Itu visi tingkat kedua, visinya pengusaha. Visi pengusaha dia pakai akal. Maka orang-orang yang mau sukses berusaha, dia bukan pakai mata tapi pakai akal. Betul begitu? Contoh, zaman dulu 30 tahun yang lalu ada nggak air minum dalam kemasan? Nggak ada. Kalau zaman dulu 30 tahun yang lalu ada orang punya ide mau jualan air minum dalam kemasan, apa yang Bapak Ibu bilang? Gila ya kamu ya. Kan ada orang bilang itu, kita harus buat air minum dalam kemasan. Lu gila lu ya? Buat air minum dalam kemasan, mikir nggak? Mana ada orang mau beli? Karena zaman 30 tahun yang lalu bepergian pasti bawa termos, bawa bos, kan itu kan ya? Karena orang pergi kemana-mana paling jauh naik beca, gitu kan ya? Atau naik kemudian transportasi yang nggak begitu jauh. Zaman sekarang transportasi semakin rumit, maka dia mikir kita harus sediakan air minum dalam kemasan, karena orang nggak akan mau susah lagi. Dia pikir kita harus jual air minum yang kita kemas. Dia dikatakan gila, 30 tahun kemudian dia kaya karena punya ide mengemas air minum dalam kemasan. Pengusaha itu nggak pakai mata, dia pakai akal, dia berinvestasi. Apa yang akan laku di masa depan bukan yang laku di masa sekarang. Karena kalau dia nggak pakai akal, usahanya pasti tutup. Betul begitu? Contoh, kantor pos tahu? Kenapa kantor pos kalah bersaing? Padahal dia punya jaringan yang paling luas. Karena dia nggak bisa melihat pada masa depan. Tahu disket 1,44 MB? Sekarang masih ada? Kalau apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi hal-hal yang sama terus-menerus, usahanya tutup. Kalau gitu kira-kira pengusaha masa depan, usaha apa yang lagi in di masa depan? Usaha apa yang bakal in di masa depan? Segala sesuatu yang berhubungan dengan internet itu akan in. Lah kenapa? Saya kasih tahu, internet Indonesia rata-rata sekarang 5 MB kecepatannya. Internet dunia rata-rata kecepatannya 30 MB. Terlalu tinggi ininya bedanya. Dan tahun 2013 dan 2014 kabarnya internet Indonesia mau dinaikkan jadi sama, sedikitnya 20 sampai 30 MB. Artinya ada perubahan besar-besaran dalam gaya hidup.
Orang males beli kemudian untuk jalan, orang akan lewat online. Karena dunia semakin macet, dunia semakin padat, dia buka online. Toko-toko nggak lagi bersifat fisik, tapi bersifat maya. Maka orang berdagang lewat online itu pasti akan laku dibandingkan yang biasa. Maka lihat zaman sekarang, ekspedisi naik pesat keuntungannya. Kenapa? Karena jasa pengantaran semakin tinggi. Tapi kita nggak akan bahas bisnis, itu cuma tingkat yang kedua. Berarti pengusaha adalah orang yang lihat pakai akal, bukan orang yang cuma lihat pakai mata. Itu jenis tingkat yang kedua. Ada yang ketiga, yang namanya visi ahli sorga. Yang visi ahli sorga nggak pakai mata dan kadang-kadang nggak pakai otak katanya. Contoh, saya kasih tahu. Nih, bayangkan Bapak Ibu sekalian hidup di tahun 600-an, ya. Hidup di tahun berapa? Dan di tanah Arab. Tanah Arab yang berpasir, yang sangat tertinggal peradabannya. Tiba-tiba pagi-pagi ada orang bangun tidur terus bilang begini, saya semalam saya ketemu malaikat. Dada saya dibelah, dikeluarin jantung saya, dicuci pakai air zam-zam, dimasukin lagi ke dalam dada saya, ditutup seolah-olah tidak ada bekas sama sekali. Setelah itu saya dituntun melihat satu binatang yang sama sekali saya tidak pernah lihat, indah sekali, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Dia punya sayap terbentang yang sangat panjang. Saat saya naiki dia, kemudian dia mengepakkan sayapnya. Berkali-kali kemudian dia mengepakkan sayapnya, sampailah saya ke Masjidil Aqsa. Saya melihat kubahnya yang berwarna biru. Kemudian saya masuk ke dalamnya, sholat 2 rakaat. Kemudian saya dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian saya bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian menerima perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Semua terjadi dalam waktu 1 malam. Kalau Anda orang yang dengar begitu, apa yang Anda katakan? Sebentar. Pakai logika dulu, sebentar pakai logika. Jelas pakai mata kan nggak mungkin kan ya? Pakai logika. Buka Google Earth. Hitung jarak antara kemudian kubah Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Dapatlah di situ jarak 1233 km. Berapa? 1233 km. Bolak-balik berarti 2466 km. No mention naik ke Sidratul Muntaha ya. Kita cuma hitung jarak bolak-balik Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram, 2466 km. Pakai logika, transportasi tercepat pada masa itu adalah kuda yang travel cuma 120 km per hari. Berarti berapa hari diperlukan? Matematika dapat 3 semua. Ya berbulan-bulan itu diperlukan untuk menempuh 2466 km. Maka wajar Quraisy mengatakan orang ini gila. Ya kan ya? Orang ini gila. Lah kenapa gila? Karena dia berkata sesuatu yang nggak masuk akal, apalagi bisa dilihat oleh mata. Para sahabat sampai bilang sama Rasulullah, Rasul, sudah jangan cerita lagi. Udah jangan cerita lagi. Kenapa? Semakin banyak nanti sahabat-sahabat kita yang murtad gara-gara ceritamu itu. Karena ceritamu nggak masuk akal. Rasul katakan, tidak. Ini kebenaran yang harus disampaikan. Tatkala Quraisy menggunakan cerita tadi untuk memurtadkan para sahabat, banyak sahabat-sahabat yang kembali murtad. Tatkala diceritakan pada Abu Bakar kemudian mengatakan, apa yang kamu ceritakan tadi? Muhammad kemudian naik, kemudian satu binatang yang bisa terbangkan, dia bolak-balik dalam waktu 1 malam, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Iya, maka Abu Bakar mengatakan, cuma itu doang. Kalau cuma itu doang, saya tetap percaya. Karena kalau Muhammad ngomong lebih daripada itu, saya tetap percaya. Karena yang ngomong bukan sembarangan tapi Muhammad. Paham gitu maksud saya? Dalam perkara ilmu, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Tapi dalam perkara iman, jangan lihat apa yang disampaikan, lihat siapa yang menyampaikan. Gitu enggak? Maka itulah namanya bisyarah. Sebetapapun tidak mungkin, itu adalah kebenaran karena yang ngomong adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya bisyarah, sebuah kabar gembira. Maka wajar ketika orang-orang Quraisy punya banyak hinaan, ada hinaan favorit kepada Rasulullah. Hinaan favorit kepada Rasulullah adalah al-majnun. Artinya orang gila, al-majnun, itu hinaan favorit pada Rasul. Buktinya apa? Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran sendiri, Allah sampai menyangkal, wa ma sohibihi bimajnun. Tidaklah sahabat kalian termasuk orang gila. Karena itulah hinaan favorit. Tahu kenapa dikatakan hinaan favorit? Karena Rasul membicarakan sesuatu yang nggak bisa dilihat pakai akal, apalagi pakai mata. Nah kalau gitu kita lihat, lengkap sudah cerita bisyarah kita. Suatu hari 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya nanya saya, Lik, kenapa masuk Islam? Saya katakan karena Islam adalah agama yang paling benar. Bapak saya tanya, benar dari mananya? Benar karena Islam adalah satu-satunya agama yang masuk akal manusia. Bapak saya lalu tanya, menurutmu yang lebih miskin siapa? Non muslim atau muslim?
Siapa Bapak Ibu sekalian? Non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak utang non muslim atau yang muslim? Yang lebih banyak gak sekolah non muslim atau yang muslim? Yang lebih banyak gak makan? Yang hilang sandal di masjid? Maka Bapak saya tanya, lalu kalau gitu benarnya di mana? Saya bilang, yang papi lihat itu bukan Islam, yang papi lihat itu Muslim. Muslim beda dengan Islam. Islam itu ajaran, Muslim itu yang diajarin. Zaman sekarang, jangankan Muslimnya mau belajar, tahu Islam aja enggak, gimana mau melaksanakan Islam? Lalu saya katakan, maka karena itulah kemudian kita harus kembalikan Islam pada orang Muslimnya. Bapak saya tanya, sudah tahu orang Islam nggak mau ambil, sudah tahu orang Muslim tidak mau ambil Islam. Kenapa kamu malah mau masuk Islam? Saya katakan, karena saya adalah bertugas mengembalikan Islam itu pada mereka. Bapak saya bilang, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang mengaku paham Islam dan mengaku bahwa ingin membangkitkan Islam lagi? Saya katakan, nggak lebih daripada 3%. 3% orang-orang Muslim yang benar-benar mau paham Islam, mau belajar Islam dan mau membela Islam harta dengan harta dan jiwa dia. Nggak lebih daripada 3%. Bapak saya bilang sampai tertawa, 3% mau merubah 97%. Gitu? Iya, saya katakan 3% merubah 97%. Logikamu kemana, Lik? Itu nggak masuk logika matematik sama sekali. Saya katakan, betul, itu nggak masuk logika matematik. Untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Tuhan saya logikanya sederhana, kun fayakun. Dia pengen terjadi maka terjadilah. Itulah namanya bisyarah. Karena kalau kita lihat pakai logika, kita lihat pakai mata, kayaknya kita nggak bakal menang. Kita lihat orang-orang muslim satu sama lain menjelek-jelekkan, saling bilang bid'ah, saling bilang sesat dan sebagainya, gitu kan ya. Gimana kita mau membangkitkan dengan cara begini? Jangan pakai logika. Ini masalah iman ini. Karena itu saya bilang dalam Islam, kalau saya nggak punya bisyarah, saya sudah keluar lagi dari Islam, atau saya minimal berhenti berdakwah. Tapi kenapa saya masih tetap berdakwah dan saya masih tetap muslim? Karena saya punya bisyarah, Islam pasti menang. Maka kalau Anda mau memperjuangkan Islam, saya kasih tahu, perjuangan Islam itu tidak seru. Nggak seru. Kenapa nggak seru? Karena kita sudah tahu ujungnya, kita pasti menang. Makanya nggak seru kan? Karena kita sudah tahu ujungnya. Tapi itulah karena itulah membuat Islam untuk berharga untuk diperjuangkan. Maka itulah kemudian namanya bisyarah, dan kita cerita sedikit tentang bisyarah yang berkaitan dengan Muhammad Al-Fatih. Ini ceritanya adalah peta pada zaman lalu. Zaman dulu peta nggak seribet zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang SD kelas 5 disuruh menghafali negara-negara di dunia, bapak ibunya harus beli RPUL. Betul begitu? Lalu dihafalkan 170 negara di dunia. Zaman dulu nggak seribet itu. RPUL tidak diperlukan karena dunia cuma mengenal 2 negara, Timur, Barat, selesai. Timur adalah Persia, Barat adalah Romawi. Dan pada zaman itu orang-orang kalau ditanya pengen pergi ke kota mana, maka jawabannya seragam, tidak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kalau kita ditanya mau ke kota mana, jawabannya beragam. Mau ke kota mana? Yang menjadi impian? Selain Mekah, Madinah, Paris, terus apa lagi? Madrid, Spanyol, Barcelona itu kan ya. Ya itu tim-tim bola semua, Milan gitu kan ya. Dasar ini gila bola gitu. Nah, pasti semua orang pikir itu Paris, London, kemudian Manchester, Barcelona, Madrid dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada kota-kota itu, nggak ada Barcelona, nggak ada Madrid, nggak ada kemudian Paris, nggak ada London, nggak ada Jakarta, apalagi Pekanbaru, belum ada. Zaman dulu ketika orang ditanya mau ke kota mana, mereka jawabannya adalah salah satu di antara 2. Karena 2 kota inilah yang paling terkenal di dunia dan nggak ada kota lain yang seterkenal 2 ini. Apa kota itu? Yang pertama namanya Konstantinopel, yang kedua namanya Roma. Konstantinopel dan Roma. Dan bahkan saking terkenalnya 2 kota ini, sampai di zaman Rasul 2 kota ini selalu disebut-sebut. Apa 2 kota ini? Satu apa tadi? Konstantinopel. Yang kedua namanya Roma. Kenapa Konstantinopel? Konstantinopel, sebuah kota yang kabarnya jumlah gereja di dalam kota itu lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Sebelah kiri dan kanannya seluruh bangunan-bangunan banyak berjejer untuk melindungi daratan-daratan yang ada di bawahnya. Banyak sekali plaza-plaza dibuat di situ. Dan yang paling utama, ada satu bangunan yang lebih besar daripada bangunan-bangunan yang lain. Bangunan termegah pada masanya, terbesar pada masanya, dengan kubah yang terbesar hampir 1000-an tahun bertahan. Namanya Gereja Hagia Sophia. Sebuah gereja yang sekaligus menjadi simbol hegemoni Kristen Ortodoks di dunia. Saking kerennya gereja ini, ada seorang pengembara Rusia datang ribuan kilometer menuju kota Konstantinopel, masuk ke dalam gereja ini, kemudian dia mengatakan, dan dia mencatat dalam bukunya, kami takjub dengan gereja ini. Tatkala kami masuk, kami tidak tahu lagi kami tersesat di mana. Bahkan kami tidak bisa membedakan apakah kami masih berada di dunia atau sudah berada di surga. Saking kerennya gereja Hagia Sophia. Yang kedua, kota Roma. Seandainya tidak ada Konstantinopel, pasti kota ini jadi kota nomor 1 di dunia.
Karena kenapa? Dia menjadi saksi sejarah Kekaisaran Romawi mulai dari Julius Caesar menuju Konstantin Agung. Dan dia menjadi sebuah kota yang paling banyak perkerasannya di seluruh dunia. Dan sampai detik ini museum terbesar di dunia adalah Roma. Karena setiap sudut daripada kota adalah relik museum. Ini adalah kota Roma. Berarti ada dua kota. Satu apa tadi? Yang kedua Roma, dan dua-duanya masuk dalam hadis Rasulullah. Masuk di hadis yang mana? Begini ceritanya, kayak kismis, begini ceritanya. Nah, waktu itu tahun 5 Hijriah, dan tahun 5 Hijriah Rasul serta para sahabat menghadapi satu perang yang kelak akan dikenal sebagai perang paling susah di dalam sejarah. Perang apa kira-kira? Badar, bukan. Perang Badar itu 2 Hijriah. Perang apa ini? 1 Hijriah. Ini perang apa nih? Perang Khandaq, yang kelak akan kita kenal di dalam Al-Quran sebagai perang Ahzab. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Karena orang-orang itu membentuk sebuah ahzab. Ahzab itu jamak daripada kata hizb. Kalau hizb artinya kelompok, kalau ahzab itu kelompok-kelompok atau koalisi. Jadi orang kafir Quraisy, orang Nasrani, orang Yahudi berkoalisi, bentuk setgab dan bentuk pasukan 10.000 orang. 10.000 orang ingin menjarah Madinah dan membunuh Rasulullah, menghancurkan Islam. Rasul dapat dari intelnya bahwa 10.000 pasukan sedang menuju ke Madinah. Intel Rasul canggih, nggak main-main, malaikat Jibril. Nah, ketika mendapatkan dari intelnya bahwa 10.000 pasukan akan datang pada Madinah, Rasul katakan pada para sahabat, hitung pasukan kita ada berapa? Setelah dihitung dapat jumlahnya 3.000 ya Rasulullah. Rasul katakan, nggak apa-apa, kita lawan mereka. Ada yang punya usul? Siapa yang ingin mengusulkan bagaimana cara kita melawan mereka? Salman Al-Farisi angkat tangannya kemudian berkata, ya Rasulullah, biasa kalau kami di Persia menghadapi jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada kami bangun parit yang menghalangi antara kami dan mereka. Kami punya posisi lebih tinggi karena galian tanah itu ditumpuk kemudian panah ke mereka. Mereka tidak bisa melewati kami. Maka dibuatlah sebuah parit yang lebarnya, kata Ibnu Abbas, ini kalau kuda masuk itu nggak bisa keluar. Jadi kalau dia melompat dia nggak bisa lewat dan masuk ke dalam. Dan kalau sudah masuk ke dalam dia nggak bisa keluar. Jadi kalau di zaman sekarang kira-kira lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Nah, dalam 5 meter lebar 5 meter dalam 3 meter dan dibuat mengelilingi sebelah selatan Madinah. Kalau kita pernah ke Madinah, kita tahu sebelah barat, utara dan timur Madinah dikelilingi oleh bukit yang nggak bisa ditembus pasukan darat. Satu-satunya yang terbuka adalah wilayah bagian selatan. Maka wilayah bagian selatan dibentuklah parit yang panjangnya nggak tanggung-tanggung 8 km. Berapa? 8 km. 8 km kalau di Pekanbaru dari mana sampai ke mana? Nah, ujung ke ujung kota 8 km taruhlah. 8 km buat parit itu kalau di Jakarta dari Semanggi sampai ke Selipi. Itu adalah kemudian 8 km. Dan bayangkan, buat parit 8 km lebar 5 meter dalam 3 meter di tanah Arab, Bapak sekalian, bukan di tanah Indonesia. Tanah Indonesia gampang, kasih jangkul urusan selesai. Ini tanah Arab. Tahu tanah Arab kayak apa? Batu pasir, panasnya luar biasa, kemudian tekanannya luar biasa karena 10.000 pasukan akan menyerang. Belum lagi logistiknya lebih parah. 10 orang suruh berbaris, kasih satu kurma, dikulung bersepuluh. Paham nggak kira-kira sekalian? Saking ngerinya kondisi seperti ini, sampai-sampai para sahabat mengatakan perang yang paling parah adalah perang Khandaq. Karena kenapa? Karena pada perang Khandaq kami bahkan tidak sempat pergi ke WC, nggak sempat kencing, Bapak sekalian. Saking kemudian padat sekali tekanan itu. Coba bayangkan, panas luar biasa, kemudian makanan dikit, kemudian 8 km gali parit yang menyerang besok 10.000 orang. Stres nggak Ibu sekalian? Stres. Saking stresnya para sahabat ada yang bilang sama Rasul yang nggak kuat iman, Rasul izin dulu ya, ini anak-anak saya pada belum makan, saya mau kasih makan anak-anak saya dulu. Nah kalau sudah saya kasih makan saya balik lagi sini lagi. Padahal dia kabur, nggak balik lagi. Rasul izin, ini istri saya pada di rumah, nggak ada yang jagain, saya izin dulu ke belakang, jagain istri saya. Dia kabur, nggak balik lagi. Makanya tinggal di barisan itu cuma 2 jenis orang. 1, orang-orang yang benar-benar beriman. 2, Yahudi yang terpaksa. Berapa orang? 2. 1 siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Lah ngapain ada Yahudi di situ? Yahudi terpaksa menaati piagam Madinah.
di mana mereka diwajibkan membantu daulah, membantu negara ketika ada serangan. Maka mereka terpaksa bantu, walaupun mereka berkhianat nanti ketika perang. Maka Yahudi itu kemudian bantu Rasulullah dan para sahabat bantu Rasulullah. Dalam keadaan itulah kemudian mereka panas, banyak tekanan, lapar, kemudian mereka banyak sekali kerjaan, beratnya minta pun panas dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang tanya pada Rasulullah, ya Rasul, kira-kira nih besok yang kita taklukkan Konstantinopel dulu atau Roma ya kira-kira ya? Kebayang nggak? Nggak kebayang. Ini saya jelasin Bapak Ibu sekalian. Mereka lagi ada di mana? Madinah. Terpisah ribuan kilometer daripada Konstantinopel dan Roma. Kalau naik pesawat 3-4 jam Bapak Ibu sekalian. Kebayang nggak jauhnya? Mereka sama sekali nggak pernah ke sana. Sama sekali nggak pernah lihat Konstantinopel itu bentuknya kayak apa, Roma itu bentuknya kayak apa. Nggak pernah lihat sama sekali. Cuma pernah dengar itu kota yang paling hebat. Tiba-tiba mereka tanya, terpisah ribuan kilometer dari kota Konstantinopel dan Roma, besok mau dihajar oleh berapa ribu pasukan? Berapa kilometer harus digali? 8. Satu kurma bagi berapa? Panas minta ampun dan luar biasa. Ditanya, besok yang ditaklukkan Konstantinopel dulu atau Roma? Yahudi yang ketika itu mendengar itu langsung berkata, hah? Apa tadi? Konstantinopel? Roma? Umat muslim kayaknya udah mulai gila ini, berhalusinasi gara-gara kurang makan ini, atau gara-gara kepanasan ini berhalusinasi nih, ngayal ini. Rasul seolah-olah mendengar kata-kata itu kemudian mengatakan satu hadis yang sangat terkenal nantinya. Rasul katakan, Madinatu Hirokla tuftahu awalan, yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Mendengar ini Yahudi lebih stres lagi dan berkata, apa tadi? Konstantinopel? Wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Nah itu kemudian yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dicatat oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah. Orang Yahudi menghina Rasulullah dengan ucapan gila gara-gara Rasul mengucapkan Konstantinopel dan Roma, sementara malam itu mereka tidak bisa pergi ke WC masing-masing. Itu kata Ibnu Ishaq. Paham gak kita semua Ibu sekalian? Stres dikatakan karena berbicara tentang yang gak masuk logika. Coba kita lihat Ibu sekalian. Para sahabat, perhatikan mentalnya. Mental para sahabat bukan mental orang biasa. Coba perhatikan. Para sahabat nanyanya apa? Yang mana duluan? Tapi para sahabat tidak pernah nanya, ya Rasul, mungkin gak ya kita menaklukkan Konstantinopel? Mungkin gak ya kita menaklukkan Roma? Begitu gak tanyanya? Enggak, yang nanyanya apa? Yang mana duluan? Dalam kepalanya berarti apa yang terjadi? Dua-duanya pasti takluk. Itu yang mereka yakini. Yang mereka penasaran, yang mana duluan ini? Nah yang penasaran itulah yang nanya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan itu nggak penting sebenarnya, pertanyaan iseng aja. Yang mana duluan gitu kan ya? Karena dia sudah tahu dua-duanya pasti takluk, cuma karena penasaran dia tanya yang mana dulu, Konstantinopel atau Roma. Dan mental Rasulullah ketika menjawab bukan mengatakan udah jangan mikirin jauh-jauh, besok aja belum tentu menang, fokus dulu ke depan. Bukan itu jawabannya. Yang Rasul katakan, ketika kurang makanan, ketika kurang harapan, ketika kurang kemudian bala tentara, Rasul tidak memberikan janji bala tentara, tidak memberikan makanan. Yang Rasul katakan, berikan sebuah pengharapan yang kelak menjadi visi mereka. Kotanya Heraklius akan kalian taklukkan duluan. Maka sejak saat itu para sahabat bergembira. Singkat cerita, perang Azab bisa dibaca di dalam Al-Quran. Allah turunkan kemudian tentara angin, disapu kacau balau kemudian tentara-tentara musuh, dan Islam menang. Setelah Islam menang, Rasul keluarkan hadis yang lebih horor lagi. La tuftahan al-Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Akan kalian taklukkan Konstantinopel. Pasti Konstantinopel akan dibuka oleh kalian. Dan sebaik-baik panglima, dialah panglimanya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Maka inilah janji Rasulullah, sekali lagi akan takluknya kota Konstantinopel lebih dahulu. Maka banyak sahabat merasa terinspirasi dan pengen jadi penakluk Konstantinopel. Bayangin aja, ini hadis berarti kan pujian. Kalau Rasul sudah muji seseorang, berarti dia pasti masuk surga. Gitu loh maksudnya, berarti dia itu adalah terbaik maksudnya. Nah, jangankan pujian Rasul, bayangkan Rasul ngeludah aja itu diperebutkan para sahabat itu. Ngeludah aja diperebutkan para sahabat. Rasul keringetan, sahabat berebut ngelap keringet Rasulullah. Nah kenapa? Keringet Rasul diperes, itu jadi minyak wangi yang lebih wangi daripada bau kasturi. Itu keringetnya Rasul, ludahnya Rasul jadi obat. Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata, nggak bisa ngelihat, datang pada Rasul, diludahin sembuh seketika. Sekarang jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Itu sudah lewat gitu kan. Ustaz sakit mata nih Ustaz, ludahin dong, enggak, jangan, enggak boleh. Nah, itu zaman dulu, ludahnya Rasul aja diperebutkan, apalagi hadisnya. Banyak sahabat yang memperebutkan hadis ini. Akhirnya pertama-tama adalah namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Rasul, sahabat kabir,
sementara Rasul hijrah ke Madinah, kan belum dibuatin Masjid Nabawi, baru dibuatkan Masjid Nabawi kan ya. Nah, maka selama pembuatan Masjid Nabawi, Rasul tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Bayangin, para sahabat iri nggak kira-kira? Iri banget. Para sahabat bilang, ya itu rumahnya Abu Ayyub itu ditinggali orang yang paling mulia. Otomatis rumah dan seisi yang tinggal di rumah itu jadi orang yang mulia. Semuanya iri pada Abu Ayyub. Rasul meninggal dan waktu itu Abu Ayyub berusia 80 tahun. Ketika 80 tahun, Abu Ayyub mendengar Yazid bin Muawiyah mau pergi ke kota Konstantinopel. Maka dia katakan, Yazid, saya ikutan. Udah jangan Pak, Bapak sudah tua, Bapak sudah 80 tahun, Bapak istirahat aja di sini. Enggak, saya mau ikut. Udah jangan Pak, Bapak sudah tua Pak, biarin kami aja yang lebih muda yang pergi ke sana. Enggak, pokoknya saya mau ikut. Akhirnya dia maksa-maksa ikut, dia diberangkatkan juga di Konstantinopel pada umur 80 tahun. Di tengah jalan dia sekarat. Ketika dia sekarat, dia bilang, Yazid, mayat saya jangan dikuburkan dimanapun. Saya ingin engkau membawa mayat saya lari dengan kuda yang paling cepat. Makamkan mayat saya di tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Maka mayatnya dia dikuburkan di dinding Konstantinopel. Ketika ditanya alasannya, saya berjanji pada Rasulullah akan mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka dia dimakamkan di depan tembok Konstantinopel. Umurnya berapa? 80 tahun. Untuk apa? Jadi benchmarking bagi anak-anak muda. Kalau yang lebih muda daripada 80 tahun nggak bisa sampai ke sana, malu-maluin. Nah, jadi kira-kira begitu. Itulah maksudnya. 80 tahun aja nyampe sana gitu loh maksudnya. Demi kemudian merealisasikan hadis Rasulullah. Jadi panglima terbaik dan jadi pasukan yang terbaik. Berikutnya, Mas Lama bin Abdul Malik bawa 180.000 pasukan, nggak bisa menjebol tembok Konstantinopel. Harun al-Rasyid bawa kemudian pasukan yang paling kuat, nggak bisa menembus kota Konstantinopel. Berikutnya, dua sultan yang paling hebat di dalam sejarah Turki dalam bidang perang, Murad kedua dan Bayezid pertama, mencoba menaklukkan namun tidak mampu juga. Kenapa tidak mampu? Kota Konstantinopel sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Inilah kota Konstantinopel yang mustahil tertawan pada masanya. Terletak di antara benua Asia dan benua Eropa. Di mana nih Bapak Ibu sekalian? Geografinya dapat 3 juga kayaknya. Di mana nih kira-kira nih? Ini Selat Bosphorus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Konstantinopel terletak di tengah-tengah, pemisah antara Asia dan Eropa, dan kotanya sangat indah luar biasa. Serius. Kotanya berbentuk seperti segitiga dan dibatasi oleh pagar-pagar yang sangat kuat. Sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan semuanya laut. Makanya pemandangannya super indah. Langit-langit di Konstantinopel diklaim lebih indah daripada langit-langit di kota yang lain. Dan kayaknya betul. Sangat luar biasa indah dan kotanya sangat tertata rapi dan tidak mungkin diserang dari sebelah lautan dan tidak mungkin diserang dari sebelah daratan karena dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat. Maka Napoleon Bonaparte sempat mengatakan pada tahun 1700-an, seandainya negara ini adalah seperti sebuah dunia, maka ibu kota yang paling pantas bagi dunia adalah Konstantinopel. Saking kerennya tempat ini. Ketika saya ke sana, saya mengatakan, nggak salah Rasul mengucapkannya dalam hadisnya. Benar-benar luar biasa indah Konstantinopel ini. Nah, semuanya mencoba, nggak bisa. Siapa menaklukkan? Nih orangnya, namanya Muhammad II bin Murad. Anaknya Murad kedua tadi, yang menaklukkan Konstantinopel, namanya Muhammad II. Yang kita kenal nantinya dengan nama Muhammad Al-Fatih. Inilah penakluknya. Umur berapa dia menaklukkan Konstantinopel? 21. Kenapa dia punya banyak jenggot? Karena dia orang Turki, betul. Kalau orang Cina nggak punya banyak jenggot, jadi jangan tanya-tanya lagi. Kadang-kadang ada orang nggak sopan gitu kan ya. Di Twitter nanya, Ustaz kenapa Ustaz nggak punya jenggot? Berarti Ustaz nggak menyunah dong. Ustaz berarti tidak cinta Rasul dong. Saya bilang sabar. Saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Oh nggak maksudnya, saya ini masih imut-imut gitu kan. Dalam masa pertumbuhan jadi belum punya jenggot. Ini juga udah lumayan ini gara-gara sering mengaji. Enggak. Kalau itu kita ini namanya Muhammad II bin Murad. Dia anaknya Murad kedua dan bapaknya sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel. Namun bapaknya tidak mampu menawan kota itu. Semenjak bapaknya sudah mencoba dan tidak mampu, bapaknya serius ingin anaknya lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Sebenarnya dari 7 turunan di atasnya. Jadi Muhammad Al-Fatih ini adalah turunan ke-7 daripada Kesultanan Utsmani. Nah, Utsman ini yang penegak daripada kekuasaan kesultanan ini sudah berkeinginan akan menaklukkan Konstantinopel dan ini diwariskan setiap dia punya keturunan. Sampai keturunan ke-7, bapaknya serius berharap anaknya lah yang akan menaklukkan Konstantinopel dan bapaknya nggak main-main. Bapaknya meminta ulama-ulama terbaik untuk mengajarkan kepada anaknya bagaimana caranya menaklukkan Konstantinopel. Dan 2 ulama yang diperintahkan, pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Sehingga Muhammad Al-Fatih hafal Quran ketika berumur 8 tahun. Berapa?
8 tahun. Kita hafal Quran umur berapa? Sorry Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan sesuatu yang agak pahit menurut fakta kita, bahwa orang-orang terhebat di dalam Islam, panglima-panglima terbaik, khalifah-khalifah terbaik, dan orang-orang ulama terbaik, semuanya hafal Quran. Nggak ada yang nggak hafal Quran. Imam Syafi'i hafal Quran, Salahuddin Al-Ayyubi itu hafal Quran, khalifah-khalifah terbaik Umar bin Abdul Aziz itu juga hafal Al-Quran, Muhammad Al-Fatih juga hafal Al-Quran. Jadi kalau kita pengen berprestasi, nggak ada jalan lain, Al-Quran itu harus dihafalin. Ustaz udah apa belum lagi proses. Tapi kan saya proses gitu kan ya. Nah, saya kan mau ngafalin kan. Nah, jadi minimal kalau nggak hafiz mau ngafalin Quran. Kalau nggak mau ngafalin Quran, minimal seneng bacain Quran. Kalau nggak seneng baca, minimal seneng lah dengerin orang baca Quran. Kalau masih nggak seneng juga, mati aja lah, itu kan nggak ada harapan lagi ada. Nah, itu salah satunya. Jadi insya Allah ini harus kemudian didawamkan. Bagaimana kemudian anak kita ini hafal Quran. Maka kemudian Ahmad Al-Qurani mengajarkan Al-Quran sehingga Muhammad Al-Fatih hafal Quran ketika berumur 8 tahun. Yang lebih hebat lagi adalah Aksyamsuddin, karena dia tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu Islam, dia mengajarkan mental seorang penakluk pada Muhammad Al-Fatih. Bagaimana caranya? Nah, ini perlu diperhatikan. Yang sudah punya anak atau yang mau punya anak, selalu kemudian ingat bahwa cara Muhammad Al-Fatih dididik oleh Aksyamsuddin adalah dengan cara menceritakan sejarah. Setiap hari anak kecil ini diceritakan tentang sirah nabawiyah secara detail, sedetail-detailnya. Bagaimana Rasul hidup, akhlaknya Rasul pedagang, Rasul mengumpulkan pasukan, mengorganisir pasukan, taktik dan strategi, bagaimana Rasul menghadapi orang-orang yang kemudian sinis, bagaimana Rasul kemudian dengan segala toughness-nya, kekerasan hatinya dan sebagainya, semua diajarkan pada Muhammad Al-Fatih. Sampai anak ini hafal luar biasa tentang kisah-kisah Rasulullah. Dan tidak hanya kisah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin diajarkan, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amr bin As, dan seluruh panglima-panglima besar diajarkan semua pada Muhammad Al-Fatih. Sampai kepala anak ini penuh dengan kisah-kisah kekesatriaan, penuh dengan kisah-kisah kepahlawanan dan kisah-kisah herois. Nggak cemen dia, beda dengan anak zaman sekarang, cemen. Lah kenapa? Nontonnya SpongeBob. Tadi pagi baru ada kemudian teman saya membahas tentang pengaruh SpongeBob pada otaknya kemudian anak. Ternyata setelah nonton 15 menit otak anak jadi lemot. Lemot, mikirnya susah. Itu baru 15 menit. Belum lagi kalau ditambah lagi berapa. Dan tanpa sadar kita ini dipengaruhi oleh masa lalu. Indonesia rusak. Kenapa? Gara-gara cerita masa lalunya salah, cerita masa kecilnya salah. Apa cerita masa kecil kita? Kancil mencuri timun. Betul begitu? Makanya mentalnya pencuri semua. Kancil mencuri timun ceritanya. Yang salah siapa? Yang salah petani, bukan kancilnya. Terus apa lagi ceritanya? Ada orang lihat bidadari mandi, gitu kan ya? Maling selendang bidadari. Bidadari nggak bisa terbang, nikah sama bidadari, kan gitu kan ya? Berarti apa? Maling nikah sama bidadari. Nah, ini bagus ini ya. Itu menjadi pikiran anak-anak kita itu. Apa lagi ceritanya? Kancil vs kura-kura tanding lari. Yang menang siapa? Kura-kura. Muncul pepatah bahasa Jawa, alon-alon asal kelakon, gitu kan ya? Biar lambat asal selamat. Masalahnya orang Indonesia ingatannya pendek. Yang diingat apa? Lambat. Selamatnya enggak, gitu kan ya? Makanya yang lambat tuh yang diingat. Kenapa nggak ada yang mikir cepat tapi selamat? Kan gitu kan ya? Nah, ini benar menjadi masalah besar. Kisah-kisah masa lalu kita dijauhkan dari Al-Quran. Kita dijauhkan dari Nabi. Kita bahkan nggak tahu siapa Umar bin Khattab ketika kita SMP. Kita nggak tahu siapa Muhammad Al-Fatih. Yang kita hafal siapa? Spiderman, Superman, Batman, Sarifan, Gaban, gitu kan ya? Namun yang terjadi pada kita, masalah besar ini pada kita karena cerita-cerita masa lalu. Tapi cerita Rasulullah, Masya Allah, dipenuhi dengan heroisme, kekuatan tanpa batas. Maka orang yang paham cerita Rasul, dia tidak akan takut mati. Betul begitu? Berarti kalau masih takut mati, bacalah banyak-banyak kisah-kisah Rasulullah. Kalau takut mati, boleh nggak? Boleh. Yang boleh takut itu gimana keadaan matinya. Yang nggak boleh, matinya itu ditakuti itu nggak boleh. Kenapa? Ya sudah pasti, kenapa takut? Gitu kan ya? Yang wajib takut bagaimana caranya mati. Dan itu yang dididik oleh kepada Muhammad Al-Fatih oleh Syekh Syamsuddin. Setiap hari dibaca tentang kisah-kisah Rasulullah, para sahabat, sehingga kepala penuh dengan kisah-kisah heroisme, kepahlawanan dan kekuatan. Suatu hari dia diajak melihat Konstantinopel dari kejauhan. Karena jarak antara Asia dan Eropa itu cuma 500 meter. Jadi kalau kita berdiri di pantai Asia, kita bisa melihat Hagia Sophia dari ujungnya. Kemudian kita melihat Aksyamsuddin di dalam gini. Kota apa itu? Konstantinopel. Al-Fatih kemudian mengatakan, kota yang pasti akan kita taklukkan. Aksyamsuddin menyambung, Muhammad kecil, sesungguhnya bapakmu sudah mencoba menaklukkan kota yang sama dan dia nggak berhasil.
Bapakku, gak berhasil. Kakekmu sudah mencoba dan dia gagal. Buyutmu mencoba, dia pun gagal. Bahkan keturunan yang paling atas, dia pun gagal. Anak-anakmu bakal mencoba dan mereka tidak akan bisa menaklukkan kota yang sama. Nah, karena kenapa? Karena menurut saya, Akh Syamsuddin mengatakan, orang yang menaklukkan Konstantinopel, yang dikatakan Rasulullah sebagai penakluk terbaik dan memimpin pasukan terbaik, ada di depan mata saya. Engkaulah Muhammad, sang penakluk Konstantinopel. Maka sejak saat itu dia menambahkan satu hal dalam apa yang dia yakini, Konstantinopel pasti akan takluk, dan tambahannya harus takluk di tangan saya. Konstantinopel milik saya. Sejak saat itu dia meyakini Konstantinopel pasti akan dia taklukkan, dan dia nggak main-main. Dia tahu Rasul nggak mungkin salah. Maka dia katakan, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh pemimpin yang terbaik. Maka ketika Rasul berkata pemimpin terbaik, saya akan menjadi pemimpin terbaik. Yang dia lakukan memantaskan diri untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Apa yang dia lakukan? Dia kuasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? Umurnya berapa? 16 tahun. 2 keahlian yang selalu dikuasai oleh orang terhebat. 1 sejarah, 2 bahasa. Saya tambahin ya, 1 sejarah, 2 bahasa. Bahkan dikatakan semakin banyak orang menguasai bahasa, berarti dia semakin jenius. Maka bahasa dan sejarah itu harus jadi pelajaran favorit kita. Karena itulah pelajaran favorit para ulama-ulama. Bahasa dia kuasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Bahasa Arab, Turki, Persia, bahasa ibunya, bahasa Yunani dan bahasa Latin, 2 bahasa internasional, Serbia, Prancis dan Yahudi. 8 bahasa dia kuasai. Kita kuasai berapa bahasa? 3. Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat, lumayan. Indonesia, bahasa Minang, bahasa isyarat, lumayan. Nah, inilah kemudian dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, 8 bahasa ketika dia berumur 16 tahun. Dan yang lebih fenomenal adalah semenjak dia balik hingga dia meninggal, tidak pernah sekalipun dia melewatkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Nah, kenapa? Karena dia tahu penakluk terbaik adalah penakluk yang paling dekat dengan Allah. Kalau dia mau jadi penakluk terbaik, berarti dia harus paling dekat dengan Allah. Dan gak mungkin dekat sama Allah kalau dia tidak mendawamkan sunnah-sunnah nawafil. Maka dia pilih sholat tahajud dan pilih sholat rawatib sebagai ibadah nawafil bagi dia, agar dia dekat sama Allah sehingga Allah berkehendak untuk membantu dia. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita minta sama Allah itu ibadah dulu, jangan minta dulu baru ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru ditolong. Bukan ditolong dulu. Ya Allah, kalau saya ditolong nih, saya bakal begini. Enggak gitu ceritanya. Ibadah dulu baru ditolong. Muhammad Al-Fatih ibadahnya nggak putus-putus, sholat tahajudnya nggak putus, sholat rawatibnya nggak putus. Dia perhatikan senantiasa setiap saat. Dan pada suatu waktu setelah dia selesaikan semua itu, dia bentuk pasukan yang terbaik. Dia sudah tahu dia harus punya pasukan yang terbaik. Dia bentuk pasukan yang namanya The Royal Janissaries, atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai pasukan Inkisaria. Pernah main Age of Empire? Nah ya, ada pasukan Turki namanya Royal Janissaries. Itulah pasukan dia. Royal Janissaries itu pasukan terkuat sepanjang sejarah sampai Perang Dunia Pertama. Dan pasukannya ditakuti oleh musuh dan disegani oleh kawan. Kenapa? Pasukannya luar biasa. Dikatakan oleh salah seorang pengamat dari Prancis, sungguh pasukan Muslim 100.000 kalau bergerak lebih cepat daripada pasukan Kristen yang cuma berjumlah 100.000 lebih cepat bergerak 100.000. Kenapa? Mereka nggak banyak tanya. Ketika disuruh oleh pemimpinnya jalan, mereka jalan. Ketaatannya tanpa batas, dan kalau disuruh pergi perang kayak disuruh pergi kondangan. Itu kata orang Prancis tadi. Suruh pergi perang kayak disuruh pergi kondangan. Kalau kita pergi kondangan duluan atau belakangan? Kalau belakangan, habis makanannya. Mereka sama. Kalau pergi perang kayak pergi kondangan, duluan siapa yang mati. Mereka dididik dengan luar biasa. 7.000 pasukan dikumpulkan di setiap barak. Setiap barak digunakan seorang ulama untuk membacakan hadis, membacakan Al-Quran, mendidik mereka dengan semangat jihad fisabilillah. Sehingga cita-cita tertinggi mereka adalah Al-Ghazi namanya. Al-Ghazi ini apa? Orang yang berperang di jalan Allah dan kalau bisa mati di jalan Allah. Itu Al-Ghazi. Maka mereka sangat inginkan mati di jalan Allah, dan setengah pasukannya juga dikabarkan melaksanakan tahajud di malam hari. Setengah pasukannya selalu melaksanakan tahajud di malam hari. Kerennya pasukan Muhammad Al-Fatih. Semua persiapan kemudian sudah selesai, maka dia kemudian buat persiapan yang lain. Secara fisik dia juga tidak hanya mencukupkan pada doa, tidak hanya mencukupkan pada pemimpin dan panglima terbaik serta pasukannya. Dia tutup kemudian Konstantinopel dengan bangun benteng Rumeli Hisar. Bingung? Bagus. Nih, kalau gitu kita lihat peta. Di mana ini? Konstantinopel. Bagus ya. Kita lagi cerita Konstantinopel. Nah, ini adalah Selat Bosphorus yang saya katakan pemisah antara Asia dan Eropa. Kapan-kapan kalau ada rezeki, kalau sudah pergi ke Mekah dan Madinah, coba sempatkan di sini. Indah, serius. Kalau kemudian Bapak Ibu kemudian berdiri di sini, 500 meter doang bedanya. Jadi ini adalah kemudian Selat Bosphorus. Konstantinopel terletak di sini.
Kota Konstantinopel bentuknya kayak segitiga yang saya gambarkan tadi. Al-Fatih katakan, kalau kita serang Konstantinopel dari sebelah barat, kita nggak akan menang selama-lamanya. Kenapa? Akan ada bala bantuan datang, bala logistik akan datang dari sana. Kalau kita mau menang, harus kita tutup di Selat Bosphorus. Gimana caranya nutupnya? Gampang. Buyut saya pernah bangun benteng di sini, Anadolu Hisar. Kalau kita mau nutup selat ini, kita harus bikin benteng di depannya. Ketika kabar ini terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, maka dia protes. Woi, kamu ini anak siapa? Bangun benteng di tanah orang. Tahu nggak zaman dulu, buyutmu ketika bangun benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah bikin benteng di tanah orang, nggak pakai izin lagi. Al-Fatih tulis surat balik, dia katakan, saya kasih tahu, apa yang saya lakukan adalah membangun benteng saya sendiri, sedangkan wilayahmu adalah wilayah yang dibatasi oleh tembok-tembokmu saja. Selain itu bukan wilayah siapapun. Kalau aku ingin membangun benteng di sana, itu urusanku. Dan bila engkau berkata tentang sultan-sultan sebelum aku, ketahuilah, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka lakukan, bisa saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu singkat. Siapa yang datang kembali lagi dengan tujuan yang sama, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam, gak berani lagi datang. Nah setelah gak berani lagi datang, dilaksanakan kemudian pembangunan sesuai dengan blueprintnya. Ini pembangunannya, ini benteng buyutnya, ini rencananya bentengnya dia. Ini benteng buyutnya, namanya Anadolu Hisar. Tingginya 25 meter. Lebarnya panjang sekali. Ini mobil bila dibandingkan dengan benteng, luas nggak Bapak Ibu sekalian? Luas ini. Jadi kalau Anda masuk di sini mau ke WC harus naik angkot dulu. Saking luasnya. Enggak. Itu bentengnya buyutnya Muhammad Al-Fatih. Bentengnya Muhammad Al-Fatih lebih gede lagi. Terletak persis di depannya. Namanya Rumeli Hisar. Bayangkan nih, tinggi 82 meter dengan luas 30.000 meter persegi, selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? Itu 30.000 meter loh. 30.000 meter persegi selesai dalam waktu 4 bulan. Flyover buat berapa lama? Itulah beda orang serius sama orang gak serius gitu kan ya. Kalau orang serius tuh kerjanya cepat gitu kan ya. Ini 4 bulan sudah selesai, bayangkan. Dan saat itu belum ada yang namanya alat-alat berat, belum ada yang namanya traktor, belum ada yang namanya batu-batu dan sebagainya. Ini kemudian dibuat dalam waktu 4 bulan. Orang-orang kaget dan setelah selesai diberilah dia nama Bogaskesen. Dalam bahasa Indonesia, Bogaskesen artinya penggorok tenggorokan. Paham nggak maksudnya kira-kira? Ini horor ini. Nah setelah kemudian ini terjadi, semua persiapan sudah selesai. Tapi anak muda pasti punya halangan tersendiri. Kan itu kan ya? Nah, tokoh jagoan punya halangan tersendiri, punya hambatan tersendiri. Apa hambatannya? Nih, tembok Konstantinopel. Tembok ini dibuat pada tahun 300. Dibuat pada tahun 300, tapi merupakan tembok yang paling kuat dalam sejarah manusia. Dia sempat perawan selama 1123 tahun. Berapa lama? 1123 tahun gak pernah jebol. Nah kenapa gak pernah jebol? Wajar aja, tingginya 18 meter. Tingginya 18 meter, dan kalau ada manusia di situ, kira-kira kayak gini. Nah ini kalau ada artis, kecil banget jadi, susah banget. Saya coba manjat itu, gak bisa. Karena waktu itu saya pakai jubah, jadi saya gak berani manjat. Nah ini tinggi sekali, 18 meter, dan 3 lapis Bapak Ibu sekalian. Lapis pertama adalah parit. Yang paritnya ini lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda naik kuda, mohon maaf, kuda harus berhenti di sini, nggak bisa lompat. 20 meter loh panjangnya. Nah, ketika kemudian kita turun daripada kuda, berenang, dipanah dari sini. Dipanah. Kalau nekat berenang, ngelakin panah, bunuh penjaga, dipanah lagi dari sini. Ini tingginya 8 meter, lebarnya 3 meter. Anda kemudian bisa naik lagi, bunuh penjaga, dipanah lagi dari sini. Tingginya 12 meter, lebarnya 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, diapain ini supaya bisa masuk ke dalam? Belum ada bom. Ini tahun 1400 ini. Gimana kira-kira? Lewat bawah, usul yang bagus, gali terowongan. Orang Serbia sudah pernah coba. Mereka berharap bisa muncul di sini diam-diam tanpa ketahuan. Ternyata orang Konstantinopel lebih pintar. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang baskom. Setiap meter 1 baskom. Dan diisi air baskomnya. Lalu itu apa? Ada yang gali di bawah, baskomnya bergetar. Dia tahu siapa yang gali. Dia buat lubang counter attack. Dia siram air, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Gimana lagi kira-kira? Naik pakai tangga aja Ustaz. Dilempar batu dari atas. Kita lempar batu pakai ketapel, nggak bisa jebol. Ini 5 meter loh ini 3 meter loh. Nggak ada batu dengan massa yang bisa menjebol tembok seperti itu. Yaudah kalau gitu kita istighosah saja, nggak menang juga.
Kalau sedikit Ustaz nggak akan menang. Maka Al-Fatih cuma tahu kalau saya coba cara yang sudah pernah dicoba, saya nggak akan bakal bisa menang. Gimana caranya? Tenang. Yang kita tahu Allah bersama kita. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal pada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ternyata betul. Pucuk dicinta, ulang tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata jenius namanya Orban. Orang kafir dan dia berkebangsaan Hungaria, orang Kristen, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah. Kemudian dia tawarin, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak? Kaisar lihat, kemudian berkata, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Bikinnya segini, fee-nya segini, materialnya ini. Kalau bapak mau bayar saya, kita buat sekarang juga. Sorry, kita lagi nggak punya duit. Gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana, tinggal di sini. Kalau kami sudah bisa ngumpulin duit, kami buat senjata kamu. Tapi kamu jangan pergi kemana-mana. Setahun dia tunggu di Konstantinopel, tidak jadi-jadi buat senjatanya. Maka namanya seniman senjata, nggak punya ideologi. Dia cari orang yang punya duit. Betul begitu? Datang ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin, bos, aku punya senjata nih, bos, mau bikin nggak? Ketika pertama kali Al-Fatih ketemu dia, dicatat oleh sekretarisnya, Al-Fatih berkata begini, bisa nggak engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Melontarkan proyektil sebesar ini. Orban merasa curiga karena dia tahu perhitungan dia juga sama seperti perhitungan Muhammad Al-Fatih. Kalau ada sebuah senjata yang bisa melontarkan peluru massa dengan kemudian batu segini, itu bisa menjebol tembok Konstantinopel. Maka dia bilang, apakah kamu berencana menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih menjawab, kalau iya kenapa? Orban menyambung, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana 1 tahun. Saya tahu setiap sudut-sudut temboknya. Dan jangankan tembok Konstantinopel, menara Babilonia bisa hancur di tangan saya. Buat senjatanya. Oke, kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata buat saya. Orban dibayar 4 kali lipat oleh Muhammad Al-Fatih. Dan dibuatlah sebuah senjata yang kelak akan terkenal dengan sebagai dalam sejarah sebagai The Great Turkish Bombard, atau senjata Turki yang paling luar biasa besar. Inilah kemudian senjatanya, kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km dan sekali muntah 680 kg pelulunya. Bayangin berapa sapi itu? Bayangin gak gedenya kayak apa ini? Gede banget ini. Jadi ketika tembak, ketika sudah dibuat, diuji coba, duar 10 km kedengaran, ciu, dum, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih katakan, bagus. Saya senang dengan senjata Anda. Sekarang tolong buatkan kepada saya ukuran yang 2 kali lipat. Oh, gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Nah, setelah kemudian dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. 1 meriam ukuran 5,2 meter, 1 meriam 8,4 meter. Itu yang paling besar. Sisanya ukuran standar. Ukuran standarnya apa? 3-4 meter. Inilah ukuran standarnya. 3-4 meter. Kalau ada artis di sana, kira-kira artisnya kayak begini. Kok ada artis itu sih? Itu pesan sponsor loh sekalian. Nah, ini sampai sekarang masih ada. Di mana? Di Turki? Bukan. Ini sekarang masih ada di Museum Fort Nelson, Inggris, di kota Portsmouth. Loh, kok adanya di Inggris? Diminta sama Ratu Elizabeth. Dia memohon, please dong kasih saya, please dong. Ya, kita kasih lah sampai. Nanti kapan-kapan kalau dia udah bosan kita ambil lagi. Nah, itulah kemudian senjatanya ada di Museum Fort Nelson di Portsmouth, Inggris. Ini sangat besar sekali. Dan kemudian setelah semua sudah terjadi, kemudian dibuat, akhirnya diseranglah Konstantinopel pada tanggal 6 April 1453. Dan Al-Fatih nggak main-main. Kota yang berbentuk segitiga diserang dari 3 arah. Sebelah selatan dia kemudian masuk lewat bawah, serang lewat selatan. Dari sebelah timur dia berusaha masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas dan menyerang dari sebelah utara, dan dari sebelah barat dia menggedor temboknya. Dan temboknya nggak main-main, 7,5 km. Jadi tembok yang tadi 3 lapis itu bukan 100-200 meter. Temboknya panjangnya 7,5 km. Bisa dibayangin nggak? 7,5 km. Bayangin gimana? Gini bayanginnya. Anda berdiri di satu titik di tengah-tengah ini nih. Kemudian Anda melihat sebelah kanan, sampai ujung mata memandang tembok semua. Lihat sebelah kiri, sampai ujung mata memandang tembok semua. Kan jarak penglihatan manusia kan cuma sekitar 2,5-3 km. Jadi itu adalah ibarat ujung mata memandang tembok, ujung mata memandang tembok. Al-Fatih serang itu dengan tidak main-main. 400 kapal dikerahkan dari sebelah selatan. Jumlah kapal yang sangat besar pada masanya. Dan dari sebelah timur dikerahkan beberapa kapal kecil menembus Teluk Tanduk Mas. Dan dari sebelah barat total 250.000 pasukan berjalan dari Adrianopel menuju Konstantinopel dan ingin menaklukkan Konstantinopel. Dan tatkala mereka berjalan, mereka menulis dalam buku harian mereka, tatkala kami berjalan, matahari tidak bisa menembus sampai ke terompah kami karena
karena terhalang oleh tombak-tombak kami. Dan tatkala kami bermalam, maka seluruh tenda-tenda kami menutupi bumi sampai tidak terlihat. Saking kemudian banyaknya. Giliran orang Konstantinopel ketika menyaksikan pasukan itu di depan mata mereka, mereka lihat kami naik ke atas menara dan kami lihat pasukan Muslim berjalan kepada kami seperti sungai dari besi. Maksudnya tahu sungai dari besi? Kan baju zirah semua tuh, memantulkan sinar matahari, sungai dari besi, dan meliputi kami, mengelilingi kami di depan mata kami dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa? Nih, dari pantai sampai ke pantai 7,5 kilometer di depan mata, sejauh mata memandang, Muslim semua, bawa baju lengkap, bendera lengkap, dan siap menaklukkan kota. Horor nggak kira-kira? Horor banget. Maka tanggal 6 April 1453 Al-Fatih kirimkan kemudian utusan, kota ini serahkan secara damai, maka kami jamin setiap nyawa dan darah yang ada pada kalian. Tapi kalau tidak, maka biarkanlah kemudian kami berperang. Maka kemudian kota itu kemudian mengatakan, kami tidak mau menyerahkan, lebih baik kami perang saja. Karena itu kemudian dikatakan, so be it, kalau begitu itu pilihan kalian. Tanggal 6 April dibariskan pasukan di depan tembok 1,5 kilometer menjauh dari tembok supaya tidak bisa dipanah, tapi bisa disaksikan oleh setiap pasang mata Konstantinopel. Maka setelah itu Al-Fatih memerintahkan seluruh pasukan untuk melakukan sholat Jumat. 6 April itu hari Jumat, dan Rasul itu menyenangi berperang di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kemudian mereka kemudian barisan semua sholat Jumat, kemudian setelah itulah takbir berkumandang, tahlil berkumandang, masuk ke dalam kota. Seluruh kota merasa benar-benar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka selama ratusan tahun, mereka merasa inilah terakhir kalinya mereka melihat salib di atas Hagia Sophia. Kemudian diserang Konstantinopel pada tanggal yang sama, 6 April 1453. Yang menang siapa? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pegang mana? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pur berapa saat ini? Ini bukan taruhan itu ya. Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Kejadiannya nggak begitu. Yang ternyata yang menang adalah Konstantinopel. Yang terjadi adalah pasukanku menyerang dari 3 arah dan semuanya kewalahan. 400 kapal hancur lebur dengan 27 kapal Konstantinopel. Nggak salah tulis, nggak. 27 kapal menang melawan 400. Kok bisa sih? Kapal Konstantinopel 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapalnya umat Muslim. Dan mereka lebih jago di mereka lebih jago di lautan, karena memang mereka lebih lama di lautan. Maka kalah total. Gimana di sebelah timur? Dipasang rantai segede kingkong. Nggak ada kapal-kapal yang bisa masuk. Ini rantainya, ini foto eksklusif. Kemarin nih, saya lihat rantainya. Rantai lebih gede daripada tangan saya, bayangin. Jadi rantai di balik tangan saya itu lebih gede rantainya daripada tangan saya. Ini besar sekali rantainya. Kapal-kapal nggak ada yang bisa masuk. Kemudian dari sebelah barat gimana? Ditembakkan meriam. Meriamnya kan ada, betul. Meriamnya ditembakkan. Tapi ternyata baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya itu 3 jam sekali. Dua tembak, tunggu dulu, jangan tembakin lagi. Kenapa? Panas. Tahu sendiri kan ya, yang ahli fisika atau yang ahli teknik, kemudian teknik metalurgi atau apa? Itu kan zaman itu kan yang di casting kan tembaga. Tembaga itu kalau ditembakkan batu itu panasnya luar biasa. Dan kalau ditembak lagi pecah itu. Dan tidak bisa didinginkan secara instan, karena kalau logam didinginkan secara instan apa terjadi? Pecah. Kayak gelas kita isi air panas, isi air dingin, pecah. Sama ini juga nggak boleh. Maka udah jangan diapain, tunggu dulu. 3 jam dulu bisa tembak lagi. Urusannya udah selesai. Tembak hancur semen, tembak hancur semen. 2 minggu mereka di sana. Dalam tanggal 6 April sampai tanggal 20 April nggak tersisa harapan pada mereka menaklukkan Konstantinopel. Yang terlihat malah sebaliknya, mayat-mayat semakin bertumpuk, orang sakit bertambah banyak, harapan semakin menipis. Mereka datang dengan sebuah kepercayaan yang sangat tinggi, hancur berantakan di depan keangkuhan tembok Konstantinopel. Maka saat itulah muncul suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya nggak mungkin menang deh. Serius nggak mungkin menang deh. Kenapa? Terlalu kuat temboknya. Gimana kita bisa menang? Tembok itu tinggi sekali. Belum lagi kapal-kapal mereka jago. Kita makin mati nih. Kita nggak bisa hidup lagi. Saudara-saudara kita banyak mati gara-gara Muhammad Al-Fatih mempercayai satu hadis yang mungkin bukan untuk kita, yang mungkin bukan untuk kaum Turki, mungkin bukan untuk orang-orang sejaman kita. Kita pun tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Gara-gara Muhammad Al-Fatih ini kita kehilangan banyak orang. Al-Fatih tahu moral pasukannya menurun, dia kumpulkan komandan-komandannya, kita rapat. Komandan-komandan diminta bilang, oke, sampai pada saya, kita tetap perang atau kita mundur ke belakang. Gak ada yang berani ngomong sama sekali, kecuali satu orang komandan yang paling tinggi pangkatnya, sekaligus paling tua. Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Kemudian dia bilang, Muhammad Al-Fatih, izinkan saya berbicara, silakan. Saya penasihat dari zaman bapakmu, betul? Ya. Saya sudah menyaksikan engkau dari kecil bertumbuh menjadi dewasa. Dan aku saksikan seorang pemuda muncul di tengah-tengah umat Islam yang masa depannya sangat cerah.
Dia akan menjadi pemimpin yang paling hebat di antara umat muslim. Potensinya paling besar. Karena itulah menurut saya, daripada pasukan kita mati semuanya, kita mundur aja dulu. Al-Fatih gak senang. Tapi sebelum kemudian dia selesai ngomong, meja dibanting. Keluar! Seorang mu'alaf namanya Zakaros Pasha. Dia mengatakan, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia hendak memadamkan semangat daripada diri kita. Sesungguhnya perlu saya sampaikan, Alexander Agung datang dari dunia barat menuju dunia timur, menaklukkan sebagian besar timur menggunakan pasukan cuma setengah daripada jumlah pasukan kita, dan dia berhasil menaklukkan sebagian besar timur. Kita bawa pasukan 2 kali lipat. Apakah kita rela jatuh di bawah susunan batu-batu ini? Saya tidak rela. Apapun yang sudah kita mulai, wajib kita selesaikan. Dan kalau dia berbicara tentang orang-orang yang mati, saya kasih tahu dan saya ingatkan, ketika kita berangkat ke Konstantinopel, kita tidak mengharapkan untuk kembali, melainkan kita harapkan kita mati syahid di tanah yang mulia ini. Kita lanjut perang. Lanjut atau tidak? Lanjut. Akhirnya semua lanjut. Al-Fatih juga lanjut. Nah, kemudian mereka lanjut perang. Nah, tapi masalahnya tidak ada yang bisa untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel dari 3 sisi. Maka kemudian mereka katakan, kita tetap gak bisa punya pilihan. Salah seorang penasihat mengatakan, gampang, ada caranya. Gini, kenapa pasukan selalu bisa memperbaiki tembok? Karena pasukan bertahan Konstantinopel semuanya terpusat di bagian barat. Maka mereka serusak apapun tembok, mereka segera perbaiki, dan kita nggak bisa jebol temboknya. Kalau gitu, gini caranya. Sebelah utara nggak ada yang menjaga, karena mereka pede dengan rantai yang mereka yang mereka ikatkan, maka kapal kita nggak bisa masuk dengan rantai yang terbentang tadi. Kalau kapal kita bisa masuk, maka kita bisa menyerang mereka dari sebelah utara. Kalau kita bisa menyerang mereka dari sebelah utara, pasukan bertahan akan terbagi sebelah utara, dan pasukan sebelah barat akan semakin berkurang. Mereka tidak akan bisa mereparasi tembok seperti semula. Itu cara satu-satunya. Oke, tapi masalahnya di sana ada apa tadi? Rantai segede gingkong. Terus diapain? Potong. Gak bisa. Segede-gede begini nih. Gimana motornya? Tabrak pakai kapal. Kapalnya karam. Gimana lagi? Loncat aja start. Emangnya lumba-lumba? Gak bisa. Nah, saat kemudian semua merasa putus asa, gak bisa melawan apapun pada rantai ini, semua cara sudah dicoba, gak ada hasil kecuali banyak yang meninggal, maka Al-Fatih katakan, tenang, saya sudah mikir ini dari semalam. Saya sudah tahu ini satu-satunya cara, dan saya sudah mikir dari semalam, dan saya punya pemecahannya. Gimana? Gampang. Pemecahannya gampang. Gini, kita kan punya kapal. Kapal kita ini, kita coba dulu untuk parkirkan di Galata. Setelah kapal kita parkirkan di Galata, maka kapalnya kita coba untuk angkat. Setelah kapal kita angkat, kita balikin lagi. Gampang kan? Sekarang kapal itu sudah di dalam. Pasukannya berkata, betul juga ya. Kenapa saya nggak mikir begitu ya? Lalu kemudian mereka berkata, tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit? Al-Fatih katakan, saya tahu itu adalah sebuah bukit. Tapi justru itulah, itu bakal menjadi sebuah strategi yang tidak bakal mereka sangka. Kalau pasukan kita tidak menyangka kapal yang kita lewatkan mulai Bukit Galata, apalagi mereka, ini menjadi strategi sempurna. Muhammad Rasulullah mencontohkan pada kita bahwa setiap perang yang beliau lakukan, beliau tidak pernah melakukan strategi yang sama seperti orang-orang yang lain. Ini strategi yang sempurna. Maka pada tanggal 21 April 1453, semua sepakat bahwa kapal akan dilabuhkan oleh Bukit Galata. Esok harinya yang terjadi adalah sebuah keajaiban strategi perang. Apa yang terjadi? 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tadul dalam waktu 1 malam. Berapa kapal yang pindah? 72 kapal pindah dalam waktu 1 malam. 1 malam 72 kapal perang pindah. Dan pada tanggal 22 April 1453, semua terkaget-kaget karena ada kapal-kapal perang pindah dari Selat Bosporus ke arah Bukit Galata. Orang Konstantinopel naik ke atas bukit yang paling tinggi menyaksikan Bukit Galata. Yang mereka lihat adalah sebuah horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Saat mereka menyaksikan lebih ke bawah, yang mereka saksikan pemandangan yang menentu nyali mereka semuanya. Apa yang mereka lihat? Kapal-kapal perang satu persatu berbaris memasuki wilayah mereka, yang selama ini mereka kira wilayah yang paling aman berubah menjadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka katakan, Al-Fatih orang yang gila. Dia menjadikan ombak-ombak sebagai tempat terhubung kapal-kapalnya, dan menjadikan ombak-ombak itu sebagai garisnya adalah bukit-bukit Galata. Mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Peperangan kemudian dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan mereka berperang, 2 bulan mereka melakukan segala sesuatu, inovasi perang, segala macam kreativitas perang dilakukan untuk menjebol tembok Konstantinopel.
Konstantinopel. Pada tanggal 27 Mei 1453 terjadi sebuah tembok dijebol dengan jumlah yang cukup besar yang tidak akan mungkin direparasi lagi. Pada tanggal 27 Mei Al-Fatih mengatakan pada seluruh pasukannya, berhenti kalian semua berperang. Berhenti berperang pada hari ini dan kita akan melakukan serangan umum yang terakhir pada tanggal 29 Mei 1453. Oleh karena itu saya minta 28 Mei esok hari semua berpuasa. Jangan ada satupun orang yang tidak berpuasa. Karena kenapa? Kita meminta pada Allah mempermudah penaklukan kita. Berpuasalah pada tanggal 28. Tanggal 28 Mei subuh hingga maghribnya. Suasana syahdu menyelimuti kaum muslimin. Mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka kemudian membacakan hadis-hadis. Ulama-ulama turun ke setiap barat-barat membacakan kemuliaan penaklukan Konstantinopel. Sampai kemudian mereka selalu mengagungkan nama-nama Allah pada malam harinya. Jam 1 dini hari tanggal 29. Al-Fatih duduk di depan mereka dan kemudian naik ke atas kudanya, mengumpulkan seluruh pasukannya dan berkhutbah di depan mereka dengan baju kebesaran yang berwarna merah. Al-Fatih katakan pada mereka semua satu khutbah yang telah akan ditekankan sampai dengan sekarang. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya telah akan terbukti, maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, kemuliaan dan penghargaan daripada Allah. Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan kemenangan besar yang kelak akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Oleh karena itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat Islam selalu di depan mata dia dan jangan sampai ada yang melanggar syariat Allah yang mulia. Karena Al-Fatih sadar betul kemenangan Islam bukan diakibatkan oleh prestasi ibadah mereka, tapi sekecil apa mereka bisa menghijab diri mereka daripada dosa dan maksiat pada Allah. Itulah penyebab kemenangan pada Allah. Seberapa kecil maksiat itu bisa dihindarkan. Setelah kemudian menyampaikan seluruhnya, Al-Fatih berangkatkan pasukannya bismillah. Jam 2 mereka mulai penyerangan. Jam 2 sampai jam 4 mereka kalah. Jam 4 sampai jam 6 mereka kalah. Terakhir jam 6 dikeluarkan pasukan Inkisaria. Jam setengah 7 sebelum kemudian matahari bersinar di sebelah timur, the rest is history. Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin 29 Mei 1453 diiringi dengan kemudian terbitnya matahari di sebelah timur. Al-Fatih masuk ke dalam gerbang kota. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Dia berjalan diiringi dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menuju gereja Hagia Sophia dengan kuda putihnya. Dia menuju gereja Hagia Sophia mengucapkan kemudian Alhamdulillah, menolehkan kepalanya ke kiri dan menolehkan kepalanya ke kanan dan mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, karena dia telah berhasil menaklukkan kota yang dijanji oleh Rasulullah. Sampai ke depan gereja Hagia Sophia, dia memandangi gereja Hagia Sophia dengan takjub. Turun dari kudanya, tidak bisa menahan emosinya. Dia berlutut ke arah Mekah dan bersujud pada Allah. Kemudian dia mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh ke atas kepala dia. Sebagai perwujudan dia hanya berasal daripada tanah. Masuk ke dalam gereja, dia temukan ribuan orang histeris karena mereka takut dibunuh oleh orang-orang muslim. Al-Fatih mengatakan, keluarlah kalian dari gereja. Setiap nyawa dijamin oleh Islam. Maka siapapun yang ingin tetap tinggal di kota, kami jamin properti mereka. Siapa yang ingin keluar dari kota, kami jamin nyawa mereka sampai di depan gerbang kota. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Rasulullah pertama kali masuk Madinah, yang pertama kali dilantik adalah masjid. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, yang pertama kali dilantik adalah masjid. Al-Fatih memerintahkan seluruh patung-patung dikeluarkan, berhala-berhala kemudian dihancurkan. Setiap kemudian gambar-gambar ditutup dengan lumpur dan dicat ulang agar terlihat baik. Dan kemudian mimbar dibuatkan di tempat yang paling mulia. Sebelum asar semua pekerjaan sudah selesai. Asar waktu itu, di hari yang sama dengan hari penaklukan, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penantian kaum muslimin. 825 tahun penantian, 54 hari perang terjadi pada masa itu, 29 Mei 1453. Kayak dongeng ya? Kayak dongeng ya? Kayak dongeng ya? Itu bukan dongeng itu. Itu kisah izah kaum muslimin ketika kita masih menetapi syariat Allah. Ketika kita masih percaya, tidak percaya hanya dengan mata, tidak hanya percaya dengan logika, tapi kita percaya pada setiap perkataan Rasulullah Muhammad SAW tanpa keraguan sedikit pun, tanpa tanya sedikit pun, tanpa membanding-bandingkan dengan yang lain sedikit pun. Rasulullah pasti benar. 825 tahun penantian. Semenjak keluar dari lisan Rasulullah yang mulia, la tuftahanal Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian. Dan semenjak itu sahabat-sahabat percaya pada Rasulullah dan tidak meragukan Rasulullah sekalipun. Mereka rela menyetorkan darah mereka, mereka rela menyetorkan nyawa mereka. Setiap tahun demi tahun, generasi berganti generasi demi kebenaran sabda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun mereka ditertawakan orang Yahudi, mereka ditertawakan oleh orang Nasrani, tapi mereka yakin Rasul tidak mungkin salah. Terus menerus 825
tahun kemudian, 8 abad kemudian, datang seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam gerbang kota dan berucap, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama? 825 tahun penantian, 825 tahun percaya, 825 tahun mengerahkan usaha yang sebaik-baiknya menaklukkan Konstantinopel. 8 abad. Kita baru berusaha berapa lama sih? Kadang-kadang kita baru dakwah sehari, baru dakwah kemudian baru berada di dalam dakwah Islam 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan mulai kita mengeluh, kapan Islam akan bangkit lagi? Loh, mereka berjuang 825 tahun loh. Ya kan ya? Kita baru berjuang berapa lama, kita udah ngeluh. Ya Allah, saya udah gak kuat lagi. Cemen banget. Gitu kan ya? 825 tahun penantian. Lah kenapa boleh kita bertanya-tanya? Kenapa 1,7 miliar umat muslim di dunia tidak ada bandingannya dengan mereka? Sahabat-sahabat jumlahnya 44 orang hidup di zaman Rasul, mewarnai sejarah hingga zaman kita dengan seluruh kedikdayaan, heroisme mereka, kehebatan mereka, semangat mereka untuk kemudian menyebarkan Islam. Sementara 1,7 miliar tidak ada bandingannya dengan 44 orang yang lebih awal. Masya Allah. Kalau kita bertanya-tanya, apa yang salah pada kita? Qurannya sama, hadisnya sama, apa yang salah pada kita? Ternyata kemudian setelah kita melihat apa yang salah pada kita, ini masalah kita. They believe in something that cannot be seen by eyes. Para sahabat percaya pada satu hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita kebanyakan lihat pakai mata dan terlalu banyak beralasan pakai logika. Gitu loh maksudnya. Kita terlalu banyak pakai mata, terlalu mikir. Makanya kita nggak bisa berbuat seperti mereka. Karena keimanan kadang-kadang tidak pakai logika. Konstantinopel tahu, gila loh, ya kan ya, pakai akal itu. Tapi kita nggak pakai akal, mereka nggak pakai akal, mereka percaya dan mereka memantaskan diri. They believe in something that cannot be seen by eyes. Seorang keluarga Yasir, sebuah keluarga Yasir, anaknya Amr bin Yasir diikat di tiang, menyaksikan 2 orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Amr bin Yasir punya ayah namanya Yasir. Yasir dibunuh dengan cara diikatkan dengan tali ke sebelah kanan satu, diikatkan dengan tali sebelah kiri satu, ditarik kuda di arah yang berbeda, terlepas di tengah-tengah. Bapaknya meninggal dengan cara seperti itu. Ibunya lebih sadis lagi. Dia disiksa oleh orang-orang Quraisy yang kemudian menjadikan mereka sebagai budak dan mereka dicambuk mati-matian. Ketika dicambuk mati-matian, ketika dikatakan, akuilah Lata Uzza Manat sebagai Tuhan kalian, apa yang dilakukan oleh Sumayyah? Ibunya para syuhada, dia meludahi kemudian orang Quraisy yang menyuruh dia. Ketika dia ludahi, apa yang terjadi? Langsung diambilkan tombak, kemudian ditusukkan dari selangkangan sampai tembus pada leher dia. Bayangin kan? Tombak dari selangkangan sampai tembus pada leher. Ketika dalam keadaan siksa seperti itu, dalam keadaan berputus asa seperti itu, Rasul lewat depan mereka dan mengatakan, Isbir, sabarlah. Fa inna lakum jannatul masir. Sesungguhnya bagi kalian Allah telah menyiapkan surga yang dekat. Sabarlah wahai keluarga Yasir, surganya surga yang mendekat. Ketika mendengarkan itu, Sumayyah kemudian tertawa dan berkata, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Sumayyah bilang surga di depan mata. Benar nggak dia lihat surga di depan mata dia? Mungkin enggak. Karena yang dia lihat pakai mata apa? Tombak dari selangkangan sampai ke leher. Sakit. Itu faktanya, realitas sakit. Tapi ketika dia mendengarkan surga, ya Allah, dia kata surganya sudah di depan mata. Artinya apa? Bagi dia, surga yang disampaikan dan didengar oleh dia dari lisan Rasulullah jauh lebih nyata daripada fakta di depan mata. Paham nggak maksudnya? Surga yang disampaikan Rasulullah bagi dia jauh lebih nyata daripada fakta di depan mata. Karena dia tahu Rasul tidak mungkin bohong. Setiap ucapan Rasul kepastian di masa depan. Setiap ucapan Rasul adalah sesuatu yang pasti kita lihat di masa depan. Itu kepastian iman. Maka Sumayyah melihat surga tak kalah nggak ada yang lain yang bisa lihat. They believe in something that cannot be seen by eyes. Dan itu masalah kita sekarang. Kapan Konstantinopel takluk? 29 Mei 1453. Salah besar. Kapan Konstantinopel takluk? Konstantinopel takluk bukan 29 Mei 1453. Konstantinopel takluk jauh sebelumnya, 825 tahun yang lalu, tatkala Rasul mengucapkan la tuftaha Konstantinia. Maka bagi kaum muslimin it's over. Semua sudah selesai. Karena Rasul nggak mungkin bohong. Rasul nggak mungkin nipu. Pasti benar punya itu.
maka tatkala seluruh dunia berkata tidak mungkin, kita nggak perlu kata-kata dunia, kita nggak perlu peneguhan dunia untuk membuktikan keimanan kita nggak perlu kata-kata orang iya, baru lantas kita berkata iya, kita nggak perlu orang-orang mengatakan mungkin, lantas kita mengatakan mungkin, kita tidak. Cukup bagi kita seorang saja yang mengatakan mungkin, cukup Rasulullah mengatakan iya, seandainya dunia tidak mungkin dan dunia tidak bisa, seandainya Rasul mengatakan iya, it's enough. Cukup alasan bagi kita. Ketika Rasul mengatakan mungkin, bisa, cukup bagi kita sebuah alasan mengorbankan setiap tetes darah dan mengorbankan setiap bina yang kita miliki. Karena itu keyakinan kita pasti terjadi. Betul begitu? Itu menjadi masalah bagi mereka dan masalah bagi kita juga. Nah, kalau gitu kita lihat. Kalau kita lihat pakai fakta, nih yang kita lihat, kaum muslimin dihinakan di mana-mana. Kita kemudian dibunuh di mana-mana, nyawa kita masih menjadi nyawa yang paling rendah. Kan itu yang kita lihat kan ya, Palestina masalah, Rohingya masalah. Jangankan luar negeri, dalam negeri aja, Masya Allah, sama-sama gerakan Islam saling kemudian menuduh, saling menuding, saling menjelek-jelekkan, saling mencibir, tidak ada legowo dan sebagainya. Karena kita berpikir, lihat fakta semacam ini, berapa banyak yang yakin bahwa Islam akan kembali bangkit? Dikit atau banyak? Dikit. Kenapa? But to look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada janji Allah adalah pekerjaan yang sulit. Ngomong doang itu pekerjaan sulit itu. Malah lu ngomong doang, aksi enggak. Saya kasih tau, ngomong itu pekerjaan sulit itu. Ketika Rasul menghadapi Sumayyah yang sedang kesusahan, apa Rasul bilang? Kita bebaskan dia. Enggak kan? Apa yang Rasul bilang? Bagimu surga. Ngomong doang atau tidak? Ngomong doang. Itu sulit itu. Percaya pada janji Rasulullah itu sangat sulit. Karena kenapa? Anda bakal dibilang orang gila. Betul nggak begitu? Nih, lihat nih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia percaya pada janji Allah, percaya pada janji Rasul, yakin pada janji Allah dan janji Rasul. Contoh, ada dua anak SD. Satu berkata, saya akan jadi juara kelas. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Yang mana yang lebih banyak berusaha? Se-Indonesia. Yang mana yang lebih banyak berprestasi? Se-Indonesia. Kita balik. Kalau seandainya keinginan tinggi, usaha tinggi, prestasi tinggi. Kalau kita balik, kalau prestasi rendah berarti usahanya rendah. Kenapa usahanya rendah? Kan dia nggak yakin apa-apa. Lah ini anak ini menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Pertanyaan yang sama, kita usia berapa sekarang? Sudah merasa belum ada prestasi pada Islam? Mungkin gara-gara apa? Mungkin karena usaha kita biasa-biasa aja. Lah kenapa usaha kita biasa-biasa aja? Karena kita tidak yakin bahwa Islam akan bangkit. Anak ini yakin Islam akan bangkit semenjak dia berusia 5 tahun. Dia dididik dengan cara seperti itu. Dia diyakinkan oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh gurunya bahwa kamulah penakluk Konstantinopel. Maka kepala dia, saya penakluk Konstantinopel. Usaha dia luar biasa, prestasi yang dia hasilkan luar biasa. Ini bagi ibu-ibu sekalian, jangan kasih anaknya prestasi yang rendah. Bu, saya mau jadi pemimpin muslim yang akan menaklukkan kota Roma. Alah, nilai ujian aja dapat matematika 3. Jangan, kasihan ibu sekalian. Dia punya prestasi tinggi, dia punya keinginan tinggi. Lanjutkan, kasih semangat pada dia. Jangan malah dipatahkan. Kalau dipatahkan jadi apa dia nanti? Tahu ibu sekalian? Muhammad Al-Fatih dididik dengan cara seperti itu. Dikondisikan bahwa dia adalah orang hebat. Dia adalah orang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan benar dia punya prestasi yang sama. Kalau anak-anak kita kasih itu, alah, takluk Konstantinopel. Nilai ujian 3, apa dia bilang? Ya sudahlah, kalau gitu saya nggak bisa. Mendingan saya berprestasi dihina, saya nggak berprestasi dihina juga. Mending gak usah berprestasi dihina. Itu kan ya, paham bapak-bapak sekalian? Muhammad Al-Fatih dididik karena dia punya keyakinan. Dia menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Saya masuk Islam 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam dan saya mendengar kisah Muhammad Al-Fatih dari ustadz saya, namanya Muhammad Fatih Karim. Yang kemarin pernah satu acara dengan saya ketika Amazing Muharram di Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian saya mendengarkan kisah Muhammad Al-Fatih, dia katakan, Lik, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Waktu itu saya percaya aja, karena dia ustadz saya. Karena memang ada perdebatan 23 atau 21. Ternyata setelah saya teliti 21 tahun. Tapi waktu dulu saya percaya 23 tahun. Maka saya katakan pada ustadz saya, Kang, kalau gitu nama Islam saya adalah Muhammad Al-Fatih. 2002 saya masuk Islam, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. 18 tahun. Kenapa? Karena ada satu kota lagi yang belum ditaklukkan. Kota apa? Mualah gila ini. Saya sudah biasa dibilangin gila, jadi biasa-biasa aja. Jadi kalau saya dibilang gila, saya kalem aja. Lah kenapa? Rasul dibilangin gila. Ya, sahabat itu dibilang orang gila. Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Salahuddin Al-Ayyubi dibilang gila. Tambah satu nggak ada masalah. Senang saya kalau dibilang gila. Kenapa? Kalau orang dibilang gila dalam rangka mempercayai aturan Allah dan mempercayai hadis Rasulullah, saya kasih tahu, saya bangga menjadi orang gila. Kenapa? Karena Rasul saya juga dibilang orang gila. Lihat aja nanti
Lihat aja nanti itu sudah pasti terjadi, tanpa saya juga akan terjadi. Muhammad Al-Fatih, saya berharap bisa menaklukkan kota Roma. 5 tahun kemudian saya berusia 23 tahun, belum ada yang bisa saya taklukkan. Kalau Roma aja belum, mau menaklukkan apa? Baru 2012 kemarin ke kota Roma. Ya tapi alhamdulillah, 23 tahun saya menaklukkan seorang perempuan. Saya nikah umur 22 saya menikah, 23 tahun sebenarnya saya sudah punya istri. Saya kata pada istri saya, Dek, kayaknya kita belum bisa menaklukkan Konstantinopel. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau gitu kayaknya kita harus punya anak, dan anak kita harus namanya Muhammad Al-Fatih. Istri saya katakan, sepakat, nama anak kita Muhammad Al-Fatih. 2008, alhamdulillah punya anak pertama, perempuan, gak kasih. Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. Nama karena perempuan. Nah kan kalian itu saya kasih nama yang lain. 2010 alhamdulillah anak laki-laki. Kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata teman-teman saya nama anaknya Muhammad Al-Fatih semua. Karena semua udah pada dengar cerita. 2008 saya cerita ini, nama teman-teman saya anaknya banyak Muhammad Al-Fatih. Lihat aja tuh di Facebook, Al-Fatih semua bilang Al-Fatih, 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 Al-Fatih. Oh, ini saingan semua ini. Nah, kenapa? Karena sudah dengar ceritanya. Nama anak ustadz saya Muhammad Fatih Karim, namanya siapa? Jadi ustadz saya namanya Muhammad Fatih Karim, karena dia terobsesi dengan Muhammad Al-Fatih. Nama aslinya Haryadi, tapi dia jadi Muhammad Fatih Karim. Nama anaknya Muhammad Fatih Alif. Saya tanya, kenapa namanya anaknya Muhammad Fatih Alif, Kang? Dia bilang, Alif itu adalah huruf pertama. Berarti dia duluan sampai ke Konstantinopel. Dia duluan sampai ke Roma, yang lain belakangan. Nama anak saya yang lain, anak teman saya yang lain, Muhammad Fatih Awal. Awal, yang ini belakangan juga. Ada yang lain, dia kasih nama Muhammad Al-Fatih. Yang lain perempuan. Jadi bukan Muhammad, jadi namanya Fatiyah. Pakai tamar buto, jadi gitu. Demi kemudian ada Fatihnya. Ketika saya punya anak laki-laki, saya kasih tahu pada istri saya, Dek, kayaknya kita jangan ikut-ikutan punya nama Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Udah banyak yang punya. Nama anak kita harus lain. Lalu kalau gitu apa nama anak kita? Setelah disepakati, setelah diskusi, nama kita adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya. Ada angkanya? Ada. Serius. Masuk akte kelahiran? Masuk akte kelahiran. Gimana caranya? Ya saya kasih ada, nih nama anak saya Muhammad Al-Fatih 1453. Pak, ini maksudnya apa Pak? 1453. Maksud Bapak ditulis 1453 gitu panjang banget Pak? Bukan, 1453 itu angka itu Pak. Angka Pak, angka 15 tahun Pak saya kerja di sini Pak. Belum ada Pak yang kayak begini Pak. Makanya buatlah kalau 15 tahun belum ada ini. Pak ini susah Pak, gimana kalau ujian Pak? Kalau nanti UN gimana Pak? 1453, gak ada lingkarannya itu 1453. Jangan bikin UN, Wirosa bilang aja boleh 212, kenapa anak saya gak boleh? Akhirnya mana saya dikasih Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Ada 2 sebab. 1, ketika dia sudah gede, dia akan kemudian berkenalan sama orang, dia akan bersalaman. Siapa namanya? Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Orang akan tanya, apa tuh 1453? Dengerin, saya mau dakwah dulu sampai awal, dari awal sampai akhir. Cerita itu tadi. Jadi untuk kesempatannya untuk berdakwah. Yang kedua, saya nggak tahu sampai kapan saya masih bisa kemudian diizinkan Allah untuk mengajarkan pada dia. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa membimbing dia. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mengajari dia. Karena saya punya sebuah keyakinan, bukan sebuah keyakinan. Ini sebuah statistik. Makanya sampai dibuat sebuah pepatah, good people die young. Ya kan ya? Orang yang bagus itu biasanya matinya muda. Biasanya, kan? Nah, makanya saya nggak tahu tuh sampai kapan kemudian saya bisa mengajarkan pada dia. Seandainya Allah kemudian minta saya duluan daripada dia, maka setidaknya dia tahu untuk apa saya berikan nama pada dia. Dia tahu tujuan hidup dia, dan itu nggak main-main. Saya bukan kasih nama pada dia cuma untuk sekedar gaya-gaya, tidak sama sekali. Saya kemudian kasih nama pada dia supaya ketika dia sudah gede, dia tahu apa tujuan dia. Dia nggak usah tanya bapaknya, dia nggak usah tanya ibunya kalau saya sudah nggak ada. Dia pergi ke internet, ketik 1453, dan dia akan dapat pada satu masa di mana seluruh dunia yakin pada ucapan Rasulullah bahwa Rasul nggak pernah bohong, Rasul nggak pernah nipu. Seluruh dunia yakin Rasul benar. Dan gak hanya itu, dia ini, anak ini 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, gak berhenti sampai di situ. Sampai umur 49 tahun, dia merangsek ke arah barat, menaklukkan Bosnia, Herzegovina, Rumania, Albania, menaklukkan sebagian besar kemudian wilayah-wilayah Eropa Timur sampai ke Italia. Menaklukkan kota Otranto yang sekedar 120 km ke kota Roma. Saat itu semua orang muslim sudah berteriak, Roma, 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 Roma. Dan saat itulah tahun 1481 dia gerakkan pasukan yang lebih besar daripada pasukan manapun menuju ke kota Roma. Sampai dikabarkan Paus kemudian mengungsi ke kota Avignon di Prancis untuk menghindari pasukan ini, karena dia yakin kota ini bakal hancur, kota ini bakal direbut maksudnya. Nah ketika itu kemudian saat dia mau pergi, datang seorang kurir membawa sebuah surat, tulisannya sederhana, La Grande Aquila è morta, elang perkasa itu sudah mati. Ternyata dia meninggal dalam keadaan menuju ke kota Roma, diracun oleh dokternya sendiri yang itu orang Italia. Dia meninggal dalam keadaan syahid menuju ke kota Roma. Dan saat itu seluruh gereja bersenang ria. Selama beberapa minggu dibunyikan lonceng setiap siang 3 kali memperingati seorang muslim yang meninggal.
One man made a great difference. Satu orang buat perbedaan yang luar biasa. Nggak perlu banyak orang, satu orang buat perbedaan yang luar biasa. Kalau ada orang banyak kayak begini, bayangin jadi apa kita. Subhanallah, percaya pada janji Allah, tidak sekali pun meragukan, kita pasti menang. Maka itu dari Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah atau innalillah meninggal? Innalillah meninggalnya. Alhamdulillah Roma bukan milik dia. Berarti Allah pengen Roma itu dibagi pada kita. Betul begitu? Ada satu kota yang sama. Konstantinopel sudah takluk, Roma sudah saya survei. Insya Allah bisa takluk. Jadi ketika saya kemudian jalan-jalan ke kota Roma kemarin, saya jalankan sama perusahaan bapak saya. Ceritanya, selama ini bapak saya selalu ngajak saya jalan-jalan bareng perusahaan dia, tapi saya nggak mau karena jalannya ke jalannya ke Hong Kong, Cina dan sebagainya. Saya bilang hari ini saya mau ikut, kenapa? Karena kalau orang pergi ke Roma itu kan jalan-jalan di Eropa naik bis ya, itu kan lama. Nah karena di Indonesia kita ngomong terus, di sana kan nggak bisa ngomong. Mau ceramah sama siapa? Mau ngomong sama siapa? Nggak ada. Karena kemudian ketika saya lagi bete, saya naik ke depan, ngambil mic di bis, kemudian saya bilang, saya cerita sedikit tentang sejarah Eropa, mau nggak? Mau, saya ceritain. Kisah Eropa mulai dari Yunani dan sebagainya, kisah-kisah masalah dewa-dewa yang sebagainya. Nah, selesai kisah dewa-dewa saya bilang, kenapa saya taruh di sini? Karena Anda mau pergi ke Roma dan mau pergi ke Paris. Paris saya punya sebuah urusan karena untuk itu melihat beberapa peninggalan di masa lalu. Roma saya juga punya urusan. Di bis itu di antara 25 orang di situ cuma ada 8 orang Muslim, yang lainnya komisaris bapak saya semua, orang Cina semuanya. Yang jelas itu bukan Muslim. Mereka mau ke Basilika Santo Petrus. Dan saya katakan, sebelum pergi ke Basilika Santo Petrus, di jalan itu saya bilang, kenapa saya tertarik kepada kota Roma? Karena saya kesini mau survei. Anak saya namanya Muhammad Al-Fatih 1453. Saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Dan saya bilang, nanti saya akan balik ke sini lagi untuk menaklukkan kota Roma. Yang Muslim bilang, takbir Allahu Akbar. Yang non-Muslim bilang, anak Pak Iwan gila. Saya biasa, bapak saya ketawa aja. Saya biasa juga, kenapa? Karena kita serius, kita sampai bahwa ini akan kita taklukkan gitu loh. Dan mereka kayaknya biasa-biasa aja tuh, kayak mereka nggak berkeberatan gitu kan. Jadi kira gitu lah aja, insya Allah Roma akan takluk. Percaya Roma akan takluk? Percaya? Yakin? Ada 2 tipe orang ketika gali parit. Masih ingat? Satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua? Yahudi yang terpaksa. Ketika mendengarkan bisyarah, Yahudi tertawa terbahak-bahak, guling-guling di lantai. Memang begitu yang mereka lakukan. Orang Muslim mendengar itu merasa yakin dan memantaskan diri menjadi panglima terbaik. Dan muncullah Muhammad Al-Fatih. Tersisa 2 pilihan bagi Anda, mau jadi yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa. Yang pertama dan yang kedua. Oke, yakin Roma akan takluk? Yakin? Takbir! Takbir tangannya ke atas. Takbir! Insya Allah itu pasti terjadi, dengan atau tanpa saya. Karena itu adalah hadis Rasul dan itu pasti terjadi. Ada pertanyaan silahkan.